Ketika pertempuran mencapai titik ini, semua orang tahu bahwa kedua belah pihak tidak punya pilihan lain. Mereka harus membasmi pihak lain, atau pihak lain yang membasmi mereka. Hanya ada satu cara. Mantian dan Chen Qingzi sudah putus asa, sementara 7 orang di Menara Samsara masih punya lebih banyak peluang. Kekuatan hukum terus membombardir, dan ruang di sekitarnya terus berguncang. Mantian ditikam 2 kali, kekuatannya menurun, dan auranya jatuh ke dasar. Baginya, situasi saat ini sangat sulit. Tanpa dukungan energi, tubuhnya tidak lagi tak terkalahkan. Luka-luka baru terus bermunculan di tubuhnya, dan kemampuan daging dan darahnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri menurun dengan cepat, tetapi dia tampaknya tidak menyadari luka-luka ini, dan kekuatan di tangannya tidak berkurang sama sekali. Dia sering memukul dan menendang lawan-lawannya, menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Membalas darah dengan darah, luka dengan luka, Mantian membawa sifat biadab kaum barbar ke titik ekstrim. Selama dia tidak tersungkur, dia bisa membasmi lawan dengan satu pukulan. Lawannya, 3 penguasa Menara Samsara, juga dibangkitkan olehnya hingga mencapai keganasan terbesar mereka dan bertarung dengannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Setelah terkena pukulan Mantian, seorang master Menara Samsara langsung memuntahkan darah, terlempar puluhan kaki, dan jatuh ke tanah. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya dia berdiri. Cahaya di sekelilingnya berubah dan menjadi stagnan. Jelas terlihat bahwa dia terluka setelah menerima pukulan. Mantian tertawa dengan ekspresi sombong di wajahnya. 2 orang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk maju dan memukulnya dengan pisau dan pedang. Sebuah luka besar langsung muncul dan darah mengalir keluar. Namun, dia tampaknya tidak menyadarinya dan berbalik serta mengulurkan lengannya untuk memukul pria itu dengan pedang. Dengan suara bang yang tumpul, pria itu terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, tubuhnya melayang di udara dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pria lainnya terkejut ketika melihat ini dan mengambil kesempatan untuk mundur dengan cepat hingga jaraknya lebih dari 10 kaki. Dia menatap Mantian dengan cahaya waspada di matanya. Dia telah menderita luka dalam sebelumnya, dan jika dia terkena lagi, semua andalannya akan berada dalam bahaya. Dihantam pisau dan pedang, lukanya sangat mengerikan. Jika itu terjadi pada orang lain, bahkan jika mereka tidak mati, mereka pasti tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Namun, Mantian hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh, dengan seringai di matanya, dan menertawakan ketiga orang itu dengan liar. Haha, kalian orang menyebalkan hanya menggelitik kakek. Saat dia berbicara, sosoknya melesat dan dia bergegas menuju orang terakhir yang memegang pisau dan meninju wajahnya. Suara keras udara pecah tiba-tiba terdengar, dan ekspresi ngeri muncul di wajah pria itu. Dia segera menyilangkan pisau di tangannya di wajahnya, dan kekuatan hukum di tubuhnya sepenuhnya diaktifkan dan terbenam dalam pisau panjang itu. Gelombang cahaya melonjak dalam upaya untuk memblokir serangan itu. Tinju Mantian kemudian jatuh, dan terdengar suara bang. Pria dan pisau itu terbang seperti bola, berguling-guling di tanah sejauh lebih dari 10 kaki sebelum akhirnya berhenti. Namun, pria itu sudah tergeletak di tanah, tidak bergerak, dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Kedua pria yang sebelumnya dihempaskan Mantian mengatur napas mereka dan melawan balik. Mereka muncul di hadapannya dalam sekejap, dan mereka menghunus pedang mereka bersamaan. Cahaya pedang yang menyilaukan menyala, dan mereka menusuk dada. Pedang itu menembus kedua sisi dada Mantian, dan membawa tubuhnya mundur beberapa kaki. Tatapan sinis terpancar di mata kedua lelaki itu secara bersamaan. Dengan memutar pergelangan tangan mereka, mereka ingin memutar pedang itu lagi di tubuh Mantian, berniat untuk memperbesar luka atau bahkan memotong 2 potong daging. Jika demikian, sekuat apapun tubuhnya, akan sulit baginya untuk menahannya. Mantian memperhatikan ekspresi di wajah kedua lelaki itu, senyum sinis terpancar di matanya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencengkeram pergelangan tangan salah satu dari mereka, lalu menariknya ke arahnya dengan kuat, dan meninju dada mereka masing-masing, membuat mereka berdua pingsan dengan sangat kuat. Setelah jatuh ke tanah, dia terbaring tak bergerak, seperti orang lainnya, hidup atau matinya tidak diketahui. Kemudian Mantian dengan santai mencabut 2 pedang yang tertancap di tubuhnya dan melemparkannya ke tanah. Dia menoleh dan melihat ke arah Chen Qingzi, tepat pada waktunya untuk melihatnya menusuk tenggorokan orang terakhir dengan pedang, tetapi pedang lawan juga menusuk dadanya. Setelah dia mencabut pedang, pria itu jatuh. Chen Qingzi memuntahkan seteguk besar darah, dan separuh tubuhnya bernoda merah. Tubuhnya tidak sekuat Mantian. Cedera serius seperti itu sudah cukup fatal baginya, tetapi dia masih bertahan, menoleh, dan melihat ke arah Mantian. Haha, anak manis, matamu ditusuk,
tamatlah riwayatmu, sisanya milikku. Mantian tertawa terbahak-bahak, lalu ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Setelah jeda, ia berkata, "Hei, di mana orang itu?" "Orang barbar," kata Chen Qingzi enteng. Sejak mereka berdua bertarung sampai mati, dia sudah melihat orang itu memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap pergi, tetapi Mantian tidak melihatnya. Sekarang dia masih ingin mencarinya, tetapi di mana dia harus mencarinya saat dia memikirkannya, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Ekspresinya sedikit berubah, dan Chen Qingzi bersandar pada pedangnya dan perlahan duduk bersila. Seekor danci yang memancarkan cahaya hijau terbang keluar, dan cahaya hijau itu kemudian menyinari tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Dengan kekuatan danci, luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mantian juga berjalan ke arahnya, duduk di sebelahnya, melihatnya dan berkata, "Hei, anak manis, benda ini sepertinya cukup berguna. Bisakah kau memberiku lampu hijau untuk menyinarinya?" Chen Qingzi melirik Mantian dengan tenang dan berkata dengan nada dingin, "Bukankah kamu kuat secara fisik dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyakitimu? Bagaimana mungkin kamu dipukuli seperti ini? Apakah semua hal yang kamu katakan sebelumnya hanya bualan? Siapa yang membual? Siapa aku? Penguasa alam barbar yang terkenal. Bagaimana mungkin aku terluka oleh orang menyebalkan kecil ini? Kau pasti bercanda." Meskipun Mantian menyangkalnya, tubuhnya masih sangat jujur. Luka yang mengerikan itu tidak hanya menimbulkan rasa sakit yang hebat, tetapi juga kehilangan darah, daging, dan kekuatan dengan cepat. Sambil mencibir, Chen Qingzi tidak peduli dengan Mantian. Penguasa dan melayang dan mendarat di antara mereka berdua. Cahaya hijau juga menyelimuti Mantian. Dia merasakan kekuatan yang melonjak memasuki tubuhnya. Luka-luka mereka berdua pulih dengan cepat, dan napas mereka perlahan membaik. Namun, keduanya terluka parah, dan ledakan terakhir telah merusak fondasi mereka. Tentu saja mustahil bagi mereka untuk pulih dalam waktu singkat. Mereka baru pulih dari cedera yang paling serius. Sisanya perlu dipulihkan secara perlahan setelah kembali ke Ton City. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan luka-luka di tubuh Mantian telah sembuh sepenuhnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator fisik, dan penempaan tubuhnya sangat kuat. Kemampuan penyembuhan dirinya sendiri dapat membantunya pulih dari beberapa luka daging dalam waktu singkat, belum lagi cahaya penguasa dan. Akan tetapi, meskipun luka di tubuhnya telah sembuh, auranya masih berada pada level yang sangat rendah. Dia telah menghabiskan potensi tubuh fisiknya secara berlebihan, dan sangat sulit baginya untuk pulih. Setidaknya dalam waktu setengah tahun, tanpa suntikan energi asli, kekuatannya hanya akan bertahan sekitar 50% dari level aslinya. Meskipun demikian, mereka berdua membasmi 6 master menara samsara di tempat dan menyelamatkan nyawa mereka, yang dianggap sebagai keuntungan besar. Awalnya, jika ke-6 master bertarung dengan sekuat tenaga sejak awal dan berkoordinasi dengan baik satu sama lain, keduanya tidak akan memiliki peluang sama sekali. Namun, mereka masing-masing memiliki ide kecil mereka sendiri, dan ingin membiarkan pihak lain menyerang terlebih dahulu, menunda keduanya, dan menggunakan kekuatan mereka sebelum mengambil keuntungan. Ini memberi keduanya kesempatan, dan mereka menggunakan strategi saling menukar luka dengan luka dan memanfaatkan kesempatan itu. Semakin jauh pertarungan berlangsung, semakin besar ketakutan para penguasa menara samsara terhadap mereka berdua, yang akhirnya memungkinkan keduanya untuk memanfaatkan kesempatan dan memenangkan kemenangan terakhir. Hasil seperti itu mungkin merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun pada awalnya. Di bawah cahaya penguasa dan, setelah sekitar setengah jam, luka-luka Mantian sembuh total. Dari luar, tidak ada tanda-tanda bahwa dia masih memiliki puluhan luka yang mengancam jiwa di tubuhnya. Dia menoleh untuk melihat Chen Qingzi. Dia hendak berbicara ketika hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia menatap tajam ke arah lain, dari mana aura kuat datang dengan cepat. Dengan mata sedikit menyipit, Mantian berdiri. Ia tahu bahwa Chen Qingzi akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari luka-lukanya, dan ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Aura kuat ini lebih kuat dari gabungan ke-6 orang sebelumnya. Itu adalah eksistensi suci yang sejati. Jika mereka berdua tetap di sini, hasil akhirnya adalah kematian bersama. Dengan pikiran yang berubah, Mantian tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri, "Anak cantik, kali ini kau berutang padaku." Saat dia berbicara, sosoknya melesat dan bergegas menuju ke arah asal napas itu. Ketika dia sudah setengah jalan, dia tiba-tiba berubah arah dan lari cepat ke sisi lain gurun. Napas itu juga merasakan kehadirannya, ragu-ragu sejenak, dan segera mengikutinya. Merasa bahwa pria itu mengejarnya,
Mantian terus tersenyum dan berbicara pada dirinya sendiri. Hehe, benar juga, kejar saja pamanmu itu, aku menunggumu di sini. Saat dia berbicara, kecepatannya menjadi lebih cepat lagi, tetapi dia tidak dikenal karena kecepatannya, dan kekuatannya berkurang setengahnya saat ini. Orang yang mengikutinya satu tingkat lebih tinggi darinya, jadi hanya masalah waktu sebelum dia menyusulnya. Setelah berlari sekitar 30 atau 40 mil, Mantian merasakan napas di belakangnya semakin dekat. Tiba-tiba, napas itu melewati kepalanya dan sesosok tubuh mendarat di depannya, menghalangi jalannya. Dia perlahan berbalik, menatapnya dengan tenang dan berkata, "Tidak buruk, kau adalah orang pertama yang dapat melarikan diri sejauh itu setelah membasmi orang-orangku di Menara Samsara." "Melarikan diri ah? Siapa yang memberitahumu bahwa pamanmu Men melarikan diri? Aku hanya memilih tempat yang lebih baik untukmu." Mantian tersenyum sinis. Dia menatap pria itu dengan ekspresi menggoda. Tidak ada rasa takut dalam ekspresinya, tetapi penuh dengan semangat juang. "Haha, orang-orang suku barbar memang tidak takut mati. Kalau begitu, aku akan memberimu tumpangan." Pria itu mencibir, sosoknya melintas, seberkas cahaya gelap tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dia muncul di depan Mantian dalam sekejap, dan pedang hitam ramping menusuk keluar. Melihat ini, Mantian tiba-tiba menyipitkan matanya dan tanpa sadar mencoba menghindar ke samping, tetapi pria itu terlalu cepat. Saat dia bergerak, dia sudah berada di depannya. Pedang itu menebas tepat di perutnya. Rasa dingin dan sakit yang hebat menyebar dari perutnya ke jantungnya. Ekspresinya sedikit berubah. Pedang hitam di tangan pria ini begitu kuat. Meskipun kekuatannya hanya setengah dari sebelumnya dan tubuhnya tidak sekuat sebelumnya, tidak mudah bagi bilah tajam biasa untuk meninggalkan luka di tubuhnya. Pedang ini tampak ringan, tetapi ketajamannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dibandingkan dengan itu, pedang Chen Qingzi seperti geli. Saat pikirannya berpacu, dia melihat sosok hitam berkelebat tiba-tiba muncul di sekitarnya. Kecepatan orang itu begitu cepat sehingga dia tidak dapat ditemukan sama sekali. Meskipun Mantian sepenuhnya fokus untuk membela diri, pihak lain tiba-tiba menyerang, dan sebuah pedang menghantamnya, lalu tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap mata, puluhan luka baru muncul di tubuh Mantian. Pria itu tampaknya sengaja ingin menyiksanya secara perlahan. Semua luka ini tidak mengenai bagian vital dan hanya mengiris dagingnya tanpa melukai tulang dan meridiannya. Dengan kekuatan tubuh Mantian, luka-luka seperti itu, bahkan jika ada di sekujur tubuhnya, tidak akan cukup untuk merenggut nyawanya. Namun, rasa sakitnya tidak akan berkurang sama sekali karena kekuatan tubuhnya. Darah telah menutupi tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan menderita rasa sakit karena diiris perlahan. Setelah memotong tubuh Mantian lebih dari 100 kali, pria itu kembali melintas dan berhenti tidak jauh di depan Mantian. Dengan ekspresi kejam dan menggoda di wajahnya, dia menatap Mantian dan mencibir, "Bagaimana, apakah terasa enak?" "Hehe, ini bukan apa-apa, ini hanya geli kakek Men. Kalau kamu punya kemampuan, lakukan sesuatu yang lebih hebat." Mantian tertawa, wajahnya sedikit berubah karena rasa sakit yang hebat, tetapi ada cahaya tegas di matanya, dan dia tidak akan pernah menyerah. "Oh, benarkah itu benar? Aku khawatir aku akan memukulmu terlalu keras dan kau akan mati terlalu cepat, itu akan membosankan." Sedikit kegembiraan melintas di wajah pria itu ketika dia mendengar itu. Tampaknya dia sangat menyukai orang-orang seperti Mantian yang bisa bertahan terhadap kematian. Sosoknya melintas lagi dan tiba-tiba muncul di depannya. Ketika pria itu bergerak, secercah cahaya melintas di mata Mantian. Dia tidak dihantam begitu banyak pedang tadi dengan sia-sia. Dia sudah menghafal gerakan tubuh lawan dengan kuat, jadi ketika lawan bergerak, dia juga bergerak, mengumpulkan semua kekuatannya dan meninju di depannya. Prajurit yang memahami jalan pedang hanya memiliki pedang di dalam pikirannya, jadi tubuh fisiknya tidak pernah cukup kuat. Jika pukulan ini mengenai, itu akan cukup untuk membasminya. Tinju itu, dengan kekuatan angin yang dahsyat, menghantam bayangan hitam itu. Ekspresi Mantian berubah. Ia bisa merasakan pukulannya meleset. Tidak ada apapun di balik bayangan hitam itu. Energi yang dahsyat itu membubarkan bayangan hitam itu dan menghantam tanah di belakangnya. Dengan suara keras, sebuah lubang besar tercipta di tanah. Suara dingin dan mengejek terdengar di samping telinga Mantian. "Apakah kamu kecewa mengapa aku tidak ada di sana? Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatanmu, kamu dapat melawanku?" Kemudian Mantian merasakan hawa dingin di punggungnya dan rasa sakit yang menusuk langsung menjalar ke jantungnya. Pedang hitam pekat menembus dadanya dan jatuh ke tanah dengan sedikit darah. Kemudian pedang hitam dan napas pria itu menghilang lagi dan mundur ke kejauhan. Dengan tatapan aneh di matanya,
lelaki itu menatap Mentian dengan acuh tak acuh dan berkata, kekuatanmu terlalu lemah. Jangan pernah berpikir untuk memiliki kesempatan melawan. Yang bisa kau lakukan sekarang adalah menunggu kematian datang dan menikmati ketakutan yang ditimbulkannya. Berhentilah bicara omong kosong. Aku, paman buyutmu, belum mati. Tunggu sampai kau bisa membasmiku, baru kita bisa bicara. Mantian meraung marah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Alam pria itu terlalu tinggi, kecepatannya terlalu cepat, dan pedang hitam di tangannya bahkan lebih aneh. Dari sudut manapun, Mantian tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Seperti yang dikatakan pria itu, sejak dia tiba, ini ditakdirkan menjadi pembantaian sepihak. Tetapi mustahil untuk membuatnya mengaku kalah. Pria itu tidak banyak bicara, dan tampaknya tidak terlalu tertarik dengan pertarungan verbal itu. Pedang hitam pekat di tangannya membentuk bunga pedang yang indah dan dia perlahan berjalan menuju Mantian. Aura yang sangat dingin muncul dari tubuhnya, dan cahaya di sekelilingnya tampak sedikit meredup. Mantian menatapnya dengan serius, siap bertarung sampai mati kapan saja. Pada saat ini, sosok pria itu tiba-tiba menghilang, dan perasaan krisis yang ekstrim tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Cahaya pedang gelap tiba-tiba muncul dan menusuk matanya. Pedang ini begitu cepat sehingga Mantian tidak sempat bereaksi. Cahaya pedang sudah ada di depannya. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul, dan pedang panjang lainnya menusuk wajah Mantian. Dengan suara ding, kedua pedang itu mundur pada saat yang bersamaan. Chen Qingzi berdiri di samping Mantian dengan wajah pucat, dan telapak tangan yang memegang pedang panjang bergetar. Mantian tertegun ketika melihatnya tiba-tiba muncul, dan kemudian dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata wajah putih kecil, apakah kamu gila apa yang kamu lakukan di sini jangan menghalangi jalanku, keluar sekarang. Orang barbar, Chen Qingzi hanya mengucapkan dua kata dengan ringan, tetapi ekspresi di wajahnya penuh tekad. Dia melangkah maju, menghalangi Mantian di belakangnya, mengayunkan pedangnya, menatap pria itu dengan dingin dan berkata lawanmu adalah aku. Haha, datang lagi orang yang mencari kematian. Sempurna sekali. Aku masih berpikir satu orang terlalu membosankan. Satu orang lagi membuatnya lebih menarik. Pria itu terkekeh, melirik pedang Chen Qingzi, dan berkata pelan, pedangnya bagus, tapi pria itu sedikit lebih rendah. Tatapan mata Chen Qingzi berubah dingin, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, seberkas cahaya pedang dingin muncul. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menusuk pria itu. Pria itu terkekeh, dan cahaya gelap berkelebat di sekelilingnya. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan ringan, dan garis hitam berkelebat keluar, langsung menghancurkan cahaya pedang itu. Pada saat yang sama, sosok pria itu dalam keadaan linglung, lalu menghilang. Ekspresi Chen Qingzi tiba-tiba berubah, dan dia menusuk ke belakangnya dengan pedang. Kemudian dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya. Pedang tipis berwarna hitam itu menusuk pergelangan tangannya, dan suara dingin pria itu terdengar. Terlalu lambat, kecepatan dan reaksimu tidak bisa mengimbangiku. Jadi, kedatanganmu ke sini hanya akan membuatku semakin senang. Kemudian pedang hitam itu berbalik dan ditarik keluar dari pergelangan tangan Chen Qingzi. Ujung pedang itu menunjuk dan menjatuhkan pedang itu dari tangannya. Cahaya hitam lainnya menyala, dan tetesan darah muncul dari dada Chen Qingzi. Pria itu mundur dua langkah dan menatap mereka berdua dengan ekspresi mengejek. Setelah ditusuk oleh pedang, wajah Chen Qingzi menjadi semakin pucat. Dia tahu bahwa meskipun dia dan Mantian berada di puncak kejayaan, mereka tetap tidak akan sebanding dengan pria ini. Dia bisa merasakan kekuatan aura pihak lain dari jauh. Dia bisa saja pergi tanpa datang. Dia juga tahu bahwa ini adalah niat awal Mantian, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi, orang ini adalah Mantian. Kapan dia membutuhkan orang barbar bau ini untuk menyelamatkan hidupnya jadi dia datang ke sini, meskipun dia lebih suka mereka berdua mati di sini. Baiklah, sudah hampir waktunya. Aku harus kembali. Siapa yang harus kubasmi lebih dulu lupakan saja, mari kita lakukan bersama. Pria itu melihat sebentar, dan tiba-tiba ekspresi aneh muncul di wajahnya. Matanya menyapu mereka berdua, dan saat dia berbicara, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia perlahan berjalan ke arah mereka. Ketika dia berada sekitar 10 kaki di depan kedua pria itu, sosoknya tiba-tiba melintas dan berubah menjadi dua sinar cahaya gelap, masing-masing melesat ke arah Chen Qingzi dan Mantian. Pada saat ini, gelombang energi yang mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Seberkas cahaya bintang jatuh dan menghantam mereka berdua dengan keras. Saat cahaya bintang itu jatuh, sesosok hitam dengan cepat mundur dan mendarat di kejauhan. Pria itu menatap cahaya bintang itu dengan cemberut,
dan ada sedikit keterkejutan, kemarahan, dan ketakutan dalam ekspresinya. Cahaya bintang itu kemudian berbalik dan melesat langsung ke arah pria itu. Kekuatan yang melonjak itu mengguncang seluruh bumi. Kilatan keterkejutan melintas di mata pria itu. Dia sama sekali tidak berani ragu. Cahaya hitam yang melonjak tiba-tiba muncul dari tubuhnya, menyelimutinya. Dengan suara bang yang keras, cahaya bintang dan cahaya hitam saling bertabrakan, dan badai energi yang mengerikan pun melanda. Dua sinar cahaya hitam tiba-tiba melewati cahaya bintang dan mengenai Chen Qingzi dan Mantian. Cahaya itu membawa aura yang merusak. Mengingat keadaan keduanya saat ini, mereka pasti akan mati jika terkena. Orang itu sebenarnya ingin membasmi kedua orang itu terlebih dahulu, baru kemudian berurusan dengan cahaya bintang. Niatnya sangat jahat. Tepat saat cahaya hitam hendak melewati kedua orang itu, pada saat ini, sebuah suara yang terbungkus cahaya bintang tiba-tiba jatuh dan menghalangi kedua orang itu. Cahaya terang berkelebat, dan bintang-bintang berguncang, seolah-olah langit bagaikan cahaya hitam. Kelima elemen langsung menghilang di bawah cahaya ini, lalu bintang-bintang berkelebat dan bergegas menuju ke arah datangnya cahaya hitam itu. Guntur tiba-tiba muncul, mengguncang seluruh area. Cahaya putih dan cahaya hitam saling terkait. Bintang-bintang berkelap-kelip, seolah-olah hamparan bintang telah turun. Suara gemuruh kaget dan marah dari para penguasa menara samsara dapat terdengar dari waktu ke waktu. Dia, yang tadinya begitu sombong, kini berada dalam masalah besar dan menghadapi bahaya setiap saat. Mantian menatap hamparan bintang dengan pandangan kosong, dan berkata dengan tak percaya wajah putih kecil, apakah ini saudara Tang? Omong kosong, siapa lagi kalau bukan Tang Ao? Wajah Chen Qingzi serius, dan matanya juga penuh kejutan. Meskipun dia sudah menduga bahwa begitu Tang Ao berhasil, kekuatannya pasti akan memasuki alam suci, tetapi ketika dia benar-benar menunjukkannya, itu masih sangat mengejutkan. Yang lebih penting, Tang Ao baru saja memasuki alam suci, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Medan bintang ada di tangannya dan dapat diciptakan dan dihancurkan kapan saja, seolah-olah dia telah sepenuhnya mengendalikan kekuatan langit dan bintang-bintang, dan dia mengalahkan para penguasa menara samsara tanpa ada peluang untuk melawan. Dia adalah makhluk suci baru, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Bahkan orang kuat di tingkat menengah alam suci mungkin tidak lebih dari ini. Saudara Tang, apakah kamu begitu kuat? Meskipun sudah dikonfirmasi, ekspresi terkejut di wajah Mantian tidak banyak berubah. Mengapa kamu tidak mencobanya sendiri setelah dia selesai bertarung? Chen Qingzi berkata dengan tidak senang, dan memiliki definisi baru tentang IQ Mantian. Haha, aku bilang kalau saudaraku Tang berbeda dari orang biasa dan sangat kuat. Haha, itu benar. Saudara Tang, kau memukul anak itu dengan sangat keras sehingga bahkan ibunya tidak mengenalinya. Mantian tiba-tiba tertawa sebentar, seolah-olah dia akhirnya yakin dalam hatinya bahwa orang di cahaya bintang itu memang Tang Ao. Pikiran Tang Ao setenang danau yang tenang dalam cahaya putih. Dia benar-benar dalam keadaan kejam dan tanpa pamrih. Satu-satunya hal di matanya adalah orang di depannya. Selain itu, tidak ada yang bisa menggoyahkan suasana hatinya sama sekali. Tombak perak di tangannya menusuk seperti kilat, dengan cahaya tombak yang menyilaukan. Sosok pria itu telah sepenuhnya menyatu dengan cahaya hitam. Kekuatan hukum kegelapan telah mencapai titik ekstrim di tangannya, mencoba melawan kekuatan cahaya bintang. Namun, meskipun keduanya berada di tahap awal alam suci, kekuatan Tang Ao saat ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Perbedaan dalam kondisi pikiran mereka memungkinkan Tang Ao untuk menunjukkan kekuatannya dengan sempurna, dan setelah baru saja mengintegrasikan dan mengendalikan kekuatan galaksi, ia telah memasuki alam yang lebih tinggi. Energi yang dapat ia kerahkan bahkan lebih kuat daripada makhluk suci biasa. Ketika keduanya digabungkan, ia secara alami menjadi sangat kuat. Pria itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak dapat membayangkan mengapa pria di depannya memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Menurut informasi sebelumnya, dia seharusnya sama dengan kedua sampah itu, hanya saja berada di puncak alam ilahi. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan menjadi lawannya. Namun, aura di tubuhnya kini seperti aura keberadaan suci di puncak. Kekuatan asal-usul bintang begitu kuat sehingga bahkan kekuatan hukum kegelapannya pun tak mampu menahannya. Cahaya tombak berayun dengan kekuatan yang dahsyat hingga hampir menembus kegelapan dan menimpanya. Jika dia tidak meminjam dua harta karun rahasia yang kuat dari kuil malam sebelum datang untuk menghindari kecelakaan, dia tidak akan mampu melawan. Namun sekarang, bahkan dengan restu harta karun rahasia itu, jika dia terus berlarut-larut, dia akhirnya akan dikalahkan dan dibasmi. Sebelum pikirannya sempat berpikir,
serangan Tang Ao sekali lagi mengenai dirinya. Seberkas cahaya bintang yang terang langsung jatuh. Dia mengangkat matanya dan memegang pedang hitam di sekujur tubuhnya. Napas dingin seakan-akan berasal dari kegelapan yang jauh muncul darinya, dan kekosongan melintas di depannya. Cahaya tombak itu tenggelam ke dalam kehampaan, seolah ditelan oleh kegelapan, dan terus masuk semakin dalam, tetapi tidak dapat mendarat padanya. Melihat ini, Tang Ao tetap tidak berubah pikirannya, memutar pergelangan tangannya, dan kekuatan galaksi tiba-tiba berkumpul di satu titik, berubah menjadi berkas cahaya awal antara langit dan bumi. Dia menusukkan tombak perak itu ke kehampaan gelap tanpa ragu-ragu. Awalnya, pria itu berubah menjadi kehampaan gelap, menelan cahaya bintang, dengan sedikit rasa puas diri di matanya. Namun, ketika dia melihat serangan Tang Ao, ekspresi ketakutan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di wajahnya. Tanpa ragu sedikit pun, sosoknya melintas, dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk langsung membenamkan dirinya dalam kehampaan gelap dan menghilang. Sedikit cahaya itu melewati kekosongan yang gelap dan tiba-tiba meledak dengan cahaya yang cemerlang. Semua kegelapan itu terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata, dan kemudian menghilang menjadi ketiadaan, memperlihatkan sosok orang itu. Pada saat yang sama, dunia di sekitarnya juga mendapatkan kembali kejelasan. Bagaimana ini mungkin kau baru saja memasuki alam suci? Mengapa kau memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Pria itu menatap Tang Ao dengan wajah pucat dan kebencian di matanya, dan bertanya dengan nada dingin. Meskipun dia menghindari serangan tadi, energinya masih mengenainya. Asal-usul bintang yang melonjak itu menyebabkan kerusakan besar dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan hukum gelap terus bergulir di dalam tubuhnya, dan ada tanda-tanda bahwa hukum itu menjadi liar. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikan rumus sihir dan mengerahkan seluruh pikiran dan energinya untuk menekan gelombang energi itu. Kau akan tahu setelah kau mati, kata Tang Ao ringan. Sosoknya secepat kilat. Tombak perak di tangannya tiba-tiba menusuk. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari pria sebelumnya. Tombak itu datang tepat di depannya. Cahaya tombak yang menyilaukan membombardirnya dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Alam gelap. Ekspresi pria itu berubah saat melihat ini, dan dia berteriak keras, seolah-olah malam abadi telah tiba. Dunia gelap berkelebat di belakangnya dan menyelimutinya sepenuhnya. Aura alam yang ganas meledak, menelan cahaya tombak itu sepenuhnya. Kegelapan terus meluas, seperti tirai langit, menutupi seluruh ruang di sekitarnya. Dalam sekejap mata, tempat ini jatuh ke dunia malam abadi. Tidak diketahui metode apa yang digunakan pria ini untuk dapat melepaskan kekuatan domain, dan begitu domain itu keluar, dia langsung mengendalikan dunia. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, merasakan sesuatu di hatinya, dia menatap langit. Tentu saja, dia belum mencapai titik di mana dia dapat memadatkan medan operasinya, jadi secara alami tidak ada kemungkinan baginya untuk melawannya, tetapi sekarang dia masih memiliki galaksi untuk digunakan. Setelah melebur energi galaksi dan memahami kekuatan cahaya asli, pikiran Tang Ao kembali ke tubuhnya dan terpisah dari galaksi. Dengan kekuatan langit, dia merasakan situasi Mantian dan Chen Qingzi, dan dia segera bergegas. Galaksi belum sepenuhnya surut, dan napas serta energinya samar-samar dapat beresonansi dengan galaksi, sehingga ia dapat membuatnya turun lagi. Sumber bintang yang melonjak mengalir di tubuhnya, dan bidang bintang yang luas menyebar di sekelilingnya, menerangi area kegelapan yang luas. Pria di menara samsara bersembunyi dalam kegelapan, dengan senyum dingin dan kejam berkelebat di benaknya. Kekuatan alam gelap dipinjam dari kuil malam dengan harga yang sangat mahal. Awalnya di menara samsara, hanya penguasa istana ke-9 yang dapat meminjam kekuatan seperti itu. Namun, karena identitasnya yang istimewa, ia dapat melewati aturan dan peraturan tersebut dan mendapatkan apapun yang ia inginkan. Sayangnya, wilayah kekuasaannya tidak cukup dan ia tidak dapat mengerahkan semua kekuatan wilayah kegelapan. Jika tidak, ia dapat melenyapkan semua orang dalam sekejap. Sekalipun orang ini memiliki beberapa keanehan, sekalipun dia dapat mengedarkan kekuatan aslinya dan memperoleh kekuatan dahsyat setelah memasuki alam suci, namun di hadapan alam tersebut, semua usahanya sia-sia, karena ini adalah eksistensi yang lebih tinggi, milik alam Kaisar Dewa. Pikirannya berpacu saat dia melambaikan tangannya, dan pedang hitam di tangannya dengan cepat menyatu ke dalam alam gelap, seperti ular berbisa yang bersembunyi di balik bayangan, berenang cepat menuju posisi Tang Ao. Pedang hitam itu bernama Abis, dan itu adalah senjata suci tertinggi dari kuil malam. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan tanpa kekuatan apapun, ia dapat memotong sebagian besar benda di dunia dengan lambaian tangannya. Di menara samsara,
Para pejuang pembudidaya tubuh yang menganggap diri mereka hebat dan telah mencapai alam suci dengan menjadi orang suci dengan tubuh jasmani mereka tidak akan pernah berani melawan jurang. Hanya satu pedang yang dibutuhkan untuk memotong kultivator fisik yang disebut tidak dapat dihancurkan menjadi dua bagian. Meskipun Tang Ao memiliki berkah dari asal-usul bintang, ia percaya bahwa ia pasti akan mati di bawah jurang. Pedang hitam itu tersembunyi di area gelap dan sudah dekat dengannya. Senyum dingin dan jahat terpancar di matanya, dan dia bergumam dalam hatinya, wah, kematianmu sudah dekat. Salahkan saja dirimu karena ikut campur dalam urusan orang lain. Kamu bisa saja memprovokasi orang lain selain aku, memaksaku untuk menggunakan kartu truf terakhirku. Sekarang, kamu akan merasakan enaknya dibelah dua. Itu akan luar biasa. Dia kejam secara alami, dan yang paling dia sukai adalah menyiksa dan membasmi orang lain. Semakin pihak lain berjuang dalam kesakitan, semakin dia merasa senang. Di masa lalu, ketika dia mengambil tindakan, dia akan membantai selama berhari-hari dan bermalam-malam, membuat musuh-musuhnya tidak dapat hidup atau mati, sampai mereka meratap sampai mati. Dia kemudian akan menonton dari samping dan merasa puas. Untuk membasmi orang dengan kejam dan menikmati kesenangan yang maksimal, ia mengembangkan berbagai cara membasmi yang kejam. Memisahkan an kepala adalah cara favoritnya. Memisahkan an kepalanya berbeda dari yang lain. Ia tidak langsung membelah orang menjadi dua, tetapi menyisakan bagian tulang belakang yang paling penting. Dengan ilmu pedang yang sangat tajam, ia memotong daging dan darah di pinggang dan perut, perlahan bergerak ke atas hingga berhenti di dada. Dengan cara ini, musuh tidak akan mati dalam waktu singkat seperti terpotong dua, tetapi akan melawan dengan keras hingga tulang belakangnya sendiri patah. Proses ini sangat menyakitkan, dan hanya mendengar suara ratapan saja sudah membuat seluruh tubuhnya merasa senang dan nyaman seolah-olah sedang disiksa. Pedang hitam habis telah mencapai perut Tang Ao, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Kilatan cahaya melintas di mata pria itu, kekuatan hukum berbalik, dan bilah pedang tiba-tiba menusuk keluar. Pada saat ini, tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba turun dari alam gelap. Energi mengerikan yang luas dan tak berujung itu datang dengan keras, dan di galaksi yang mempesona, energi itu tampaknya membawa kekuatan seluruh langit berbintang, langsung menghancurkan tabir domain gelap dan turun ke Tang Ao. Pedang hitam abis tampaknya telah bertemu musuh alaminya dan mengeluarkan suara ratapan. Pria itu menjerit aneh, dan sebuah galaksi turun. Energi agung itu langsung menyerbu alam gelap. Kekuatan alamnya benar-benar tidak cukup, dan kekuatan itu sendiri adalah pinjaman. Dia tidak bisa mengendalikannya saat ini. Hanya masalah waktu sebelum alam itu hancur. Ketakutan akan kematian melonjak dalam hatinya. Dia juga seorang pria yang tegas dan kejam. Saat dia merasakan kekuatan seperti itu, dia menyerahkan segalanya tanpa ragu sedikit pun. Hukum gelap di tubuhnya bekerja secara ekstrim, mengaktifkan teknik rahasia, dan dia berbalik dan melarikan diri, meninggalkan tempat ini sebelum alam gelap hancur total. Galaksi bersinar dengan cahaya, dan kegelapan menghilang menjadi ketiadaan. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan dengan mata bintang-bintang dia bisa melihat menembus segalanya. Dia secara alami bisa melihat bahwa pria itu telah melarikan diri puluhan mil jauhnya. Dengan kecepatannya, dengan berkah galaksi, dia secara alami bisa menyusulnya. Namun, pria ini memiliki semua jenis harta karun rahasia, dan ada keinginan tersembunyi dan kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Bukan tugas yang mudah untuk membasminya. Butuh banyak waktu dan pertempuran yang panjang, dan bahkan mungkin menarik orang yang benar-benar kuat di ranah Kaisar Dewa. Situasi Mantian dan Chen Qingzi tidak optimis. Mereka perlu diberi energi asli sesegera mungkin untuk mengekang hilangnya vitalitas asli mereka. Memikirkan hal ini, Tang Ao akhirnya menyerah untuk mengejar dan membasmi mereka. Energi asli di tubuhnya berbalik dan memutuskan kontak dengan Xing He. Cahaya galaksi kemudian kembali ke langit dan perlahan kembali ke langit berbintang. Tang Ao juga menarik diri dari keadaan pikiran yang tidak berperasaan dan kejam, berbalik dan dengan cepat datang ke sisi Mantian dan Chen Qingzi. Asal-usul bintang-bintang berubah dan berubah menjadi dua energi yang agung dan murni, yang meresap ke dalam tubuh keduanya. Dengan pengisian ulang energinya, napas keduanya akhirnya stabil dan tidak lagi menurun dengan cepat. Mantian menatap Tang Ao dengan penuh semangat dan berkata, "Saudara Tang, kamu bermain dengan sangat baik. Bagaimana kamu bisa mendapatkan cahaya terang itu?" Tang Ao tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Mantian, sebaiknya kau rawat lukamu dulu. Kita bisa bicarakan hal lain perlahan-lahan saat kita kembali. Hei, ini hanya luka kecil. Sebentar lagi akan sembuh. Kakak Tang, ceritakan dulu padaku,
Apa yang terjadi, kenapa kau tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apa kau makan sesuatu yang enak? Mantian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan melanjutkan. Jika ada sesuatu yang enak untuk dimakan, aku tidak akan pernah melupakanmu, saudara Mantian. Tang Ao berkata sambil tersenyum, lalu menatap Chen Qingzi dan berkata, Saudara Chen, kamu baik-baik saja, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan menggunakan esensi bintang untuk membantumu. Kamu menstabilkan esensimu terlebih dahulu, lalu kembali dan sembuhkan lukamu perlahan-lahan. Kau tidak akan mati. Chen Qingzi berkata dengan nada datar, tetapi matanya bersinar dan dia melihat ke tempat di belakang Tang Ao yang baru saja dia lewati. Sebuah pedang tipis berwarna hitam pekat tertancap di tanah. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, dia berjalan menuju pedang hitam itu dan mencabutnya. Melihat ini, hati Tang Ao sedikit tergerak, dan dia bertanya kepada Chen Qingzi, Saudara Chen, pedang ini tampaknya agak aneh. Pedang ini mengandung kekuatan yang tak terlukiskan dan aura tajam yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saya khawatir tidak banyak orang di dunia yang dapat menghalanginya. Bagaimana cara menyempurnakannya? Aku tidak tahu. Chen Qingzi berkata ringan, dan menggoyangkan pergelangan tangannya yang memegang pedang hitam. Sinar cahaya pedang hitam tiba-tiba menembus dan tenggelam ke dalam bumi, meninggalkan lubang hitam tanpa dasar. Kekuatan pedang biasa begitu kuat. Chen Qingzi sedikit mengernyit, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya. Kemudian niat pedang yang melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke pedang hitam itu. Pedang hitam itu bergetar dan mengeluarkan suara pedang yang keras, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang berjuang mati-matian. Niat pedang semakin kuat, dan wajah Chen Qingzi menjadi semakin pucat. Napas yang awalnya stabil kembali mengendur dan mulai turun dengan cepat. Tang Ao merasakan ini, dan pikirannya bergerak. Asal-usul bintang di tubuhnya berubah dan langsung masuk ke tubuhnya. Tang Ao tahu bahwa Chen Qingzi sudah terluka parah. Setelah mengerahkan semua potensi aslinya, dia sebenarnya sudah hampir kelelahan. Jika bukan karena sumber bintangnya yang mengisinya kembali, dia pasti sudah pingsan dan terancam kematian. Pada saat ini, ia memaksakan niat pedangnya untuk menaklukkan pedang hitam, yang secara alami memicu luka-luka di tubuhnya lagi, jadi ia segera mengaktifkan sumbernya untuk membantu Chen Qingzi menekan keinginan pedang hitam. Seiring berjalannya waktu, suara pedang itu berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Setelah sekitar setengah jam, cahaya pedang gelap tiba-tiba meledak dari pedang hitam itu. Saat niat pedang melonjak, cahaya antara langit dan bumi sedikit meredup. Chen Qingzi tiba-tiba menghela napas lega. Niat pedang itu adalah kehendak terakhir yang terkandung dalam pedang hitam itu. Begitu keinginan ini sirna, Chen Qingzi benar-benar menaklukkan pedang hitam itu, dan tidak ada masalah untuk menggunakannya di masa mendatang. Meskipun awalnya ia memiliki pedang terbang aslinya sendiri, kultivasi pedang terbang itu belum mencapai tingkat kesempurnaan, dan kekuatannya jauh lebih kecil. Dengan pedang hitam ini, kekuatannya dapat ditingkatkan setidaknya setengahnya. Yang terpenting adalah pedang hitam ini sangat tajam sehingga bahkan tubuh Mantian tidak dapat menghalanginya. Jika dia berani berbicara omong kosong di masa mendatang, dia dapat menusuknya dengan pedang dan menembusnya, membuatnya bingung. Ketika Mantian melihat bahwa Chen Qingzi benar-benar telah menaklukkan pedang hitam itu, dia memikirkan situasi ketika pedang hitam itu menimpanya sebelumnya, dan juga memikirkan bagaimana mereka berdua biasanya bertengkar. Kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dengan cara ini, bukankah dia tidak akan bisa lagi dipanggil pria cantik di masa depan? Saat dia sedang memikirkannya, dia melihat Chen Qingzi tiba-tiba menoleh dan menatap Mantian dengan mata dingin dan berkata, Manzi, ayo bertarung lagi. Siapa yang mau bertarung denganmu? Kalau kamu punya kemampuan, jangan gunakan pedang aneh ini. Meskipun IQ Mantian tidak tinggi, dia bukan orang bodoh. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menang sekarang, dia pasti tidak akan meminta dirinya untuk dikalahkan. Dia melirik Chen Qingzi dengan ringan dengan tatapan jijik. Melihat kedua pria itu masih ingin bertarung, Tang Ao tersenyum getir dalam hatinya dan buru-buru membujuk mereka, kalian berdua, mengapa kita tidak kembali ke kota dulu dan melihat situasi di sana? Selain itu, luka-luka kalian belum pulih sepenuhnya. Jika ada sesuatu, tidak akan terlambat untuk membicarakannya setelah kalian pulih. Chen Qingzi mendengus dingin setelah mendengar itu, menatap Mantian dengan tatapan kompetitif, menyingkirkan pedang hitamnya, dan berjalan menuju ke arah Ton City. Mantian tertawa dan mengikutinya ke arah itu, berkata di belakang Chen Qingzi sambil berjalan, hei, bocah cantik, pedang hitammu cukup bagus. Di pertarungan selanjutnya, kau harus maju lebih dulu, dan aku akan mengikutimu. Orang barbar, beraninya kau bicara omong kosong, kata Chen Qingzi dengan aura dingin di sekelilingnya dan ekspresi marah di wajahnya.
Mantian menggaruk kepalanya dan berkata tanpa malu bagaimana ini bisa menjadi omong kosong. Nama ini sangat bagus, sangat cocok untukmu, bukan? Aku tidak akan memanfaatkanmu sekarang. Tunggu sampai kau pulih dari luka-lukamu dan kemudian kita akan bertarung lagi. Jika kau kalah, kau akan menjadi tungganganku. Chen Qingzi melirik Mantian dengan dingin dan berkata dengan nada dingin. Hehe, itu harus menunggu sampai aku pulih. Aku terluka parah kali ini. Butuh waktu 10 atau 20 tahun bagiku untuk pulih. Mantian dengan tegas menunjukkan temperamennya yang nakal dan berkata sambil tersenyum. Tang Ao mengikuti di belakang dan merasa geli saat melihat mereka berdua. Meskipun awalnya mereka seperti sedang berhadapan langsung, setelah sekian lama bersama dan melalui banyak pertempuran, mereka sebenarnya telah menjadi teman yang saling menghormati. Karena luka-luka Mantian dan Chen Qingzi masih sulit untuk distabilkan sepenuhnya, mereka bertiga tidak bergerak terlalu cepat. Setelah berjalan di hutan belantara selama beberapa hari, mereka akhirnya tiba di luar kota Ton. Setelah merasakan kota dari jauh dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, mereka bertiga memasuki kota. Setelah kembali ke Ton City, Mantian dan Chen Qingzi kembali untuk menyembuhkan luka mereka, sementara Tang Ao langsung pergi ke kastil kayu. Ketika perang pecah, dia masih terjebak di galaksi dan hampir tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di luar, meskipun dilihat dari hasilnya, penguasa Ton City telah menang. Namun, dia masih belum tahu situasi spesifiknya. Dia baru akan mengetahuinya setelah melihat sendiri penguasa kota Ton. Ketika dia tiba di kastil kayu, seorang gadis pohon mendatanginya dan berkata kepada Tang Ao, Tuan Tang, penguasa sedang menyendiri dan belum keluar. Dia telah memerintahkan bahwa jika Anda datang, dia akan memberikan ini kepada Anda. Saat pembantu itu berbicara, dia mengeluarkan batu kristal bening dan menyerahkannya kepada Tang Ao. Melihat batu ajaib itu, hati Tang Ao sedikit tergerak. Awalnya dia setuju dengan penguasa kota Ton bahwa jika dia bisa memblokir serangan Menara Samsara, dia akan memberinya batu ajaib itu. Meskipun dia telah memblokirnya sekarang, semuanya belum berakhir. Dan jika benar-benar dihitung, bukan dia yang menghalangi Menara Samsara, melainkan penguasa kota Ton dan pengawal manusia pohon, ditambah Mantian dan Chen Qingzi. Sekarang penguasa kota sedang menyendiri, dan Tang Ao tahu bahwa dia pasti ikut berperang dan terluka parah. Memberikan batu ajaib kepadanya saat ini di luar dugaan Tang Ao. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, dan Tang Ao akhirnya mengambil batu suci itu. Kemudian dia mendengar pelayan itu melanjutkan, Tuan Kota juga berkata bahwa Anda dapat pergi kapan saja, Tuan Tang. Kota Ton akan pindah ke pedalaman hutan belantara dalam waktu setengah bulan. Mata Tang Ao berbinar saat mendengar itu. Menara Samsara mengalami kerugian besar kali ini, tetapi tidak memperoleh apapun. Menara itu pasti tidak akan menyerah dan akan menyerang lagi cepat atau lambat. Dengan kekuatan Ton City, memang mustahil untuk melawan Menara Samsara yang telah keluar dengan kekuatan penuh. Pindah ke gurun yang lebih dalam dan bersembunyi memang merupakan pilihan yang tepat. Meskipun Tang Ao ingin tinggal lebih lama, kenyataan tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Di galaksi, Tang Ao melihat semua dunia dengan mata bintang. Dia tahu bahwa situasi di benua Zhenwu berada di ambang kehancuran, dan dia tidak punya banyak waktu lagi. Sekarang setelah dia mendapatkan batu ajaib dari kota Ton, dia harus bergegas ke target berikutnya sesegera mungkin. Setelah mencapai alam suci, kekuatannya menjadi lebih kuat, dan akan relatif lebih mudah baginya untuk mendapatkan batu suci berikutnya. Pada saat yang sama, beberapa pertempuran dengan Menara Samsara membuat Tang Ao menyadari bahwa jika dia ingin mengalahkan Menara Samsara, dia akan membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Semua ini berada di luar kemampuannya untuk dicapai jika dia tetap tinggal di Ton City. Pilihan yang tepat adalah terus menuju ke inti tanah yang tidak ada. Memikirkan hal ini, Tang Ao berkata kepada pembantunya, tolong beritahu Tuan Kota bahwa aku sangat berterima kasih atas apa yang terjadi kali ini. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti akan kembali ke Ton City dan membiarkan Tuan Kota mengirimku. Setelah beberapa hari, kita akan pergi setelah semuanya berkemas. Pelayan itu membungkuk sedikit kepada Tang Ao, mengeluarkan 2 kotak kayu dan menyerahkannya kepada Tang Ao, sambil berkata, ini adalah barang yang dijanjikan oleh penguasa kota untuk diberikan kepada 2 orang dewasa lainnya. Tolong sampaikan kepada mereka, Tuan Tang. Selain itu, jika Anda membutuhkan sesuatu selama sisa waktu tinggal Anda di kota ini, Anda selalu dapat menghubungi Tuan Mubo. Baiklah, terima kasih, kata Tang Ao, lalu berpamitan dan pergi. Sambil memikirkan Mubo, dia berjalan menuju ke arah barak militer. Ketika dia tiba di kamp, dia melihat Mubo datang ke arahnya dengan wajah gembira dan berkata, haha, Saudara Tang,
aku sangat senang kamu baik-baik saja. Bagaimana kabar saudara Men dan saudara Chen? Tang Ao tersenyum, tetapi dia melihat tangan kiri Mubo kosong. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia menatap Mubo dan berkata, kakakmu, mengapa tanganmu seperti ini? Apa masalahnya kamu pria sejati? Itu hanya lengan. Kalau hilang, ya hilang saja. Selama kamu masih hidup, itu sudah cukup. Sekarang kamu sudah di sini, saudara Tang, kita harus minum-minum hari ini, apapun yang terjadi. Kata Mubo dengan tenang, menarik Tang Ao ke dalam. Setelah mereka duduk di dalam tenda, Mubo memberi perintah agar anggur dan daging segera disiapkan, lalu dia menoleh ke Tang Ao dan berkata, saudara Tang, aku mendengar dari wali kota bahwa kultivasimu bermasalah. Ketika aku melihat galaksi agung jatuh dari langit di atas kota, aku tahu itu pasti dirimu. Singhe itu, hatiku bergetar hanya dengan melihatnya. Memikirkanmu di sana, aku juga sangat khawatir. Namun sekarang setelah aku melihatmu, saudara Tang, aman dan sehat, dan tingkat kultivasimu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, aku menyadari bahwa aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Dengan kemampuanmu, saudara Tang, tentu saja tidak ada masalah. Saudaramu, Anda terlalu sopan. Kelalaian Tang Ao lah yang membuat Anda khawatir. Jika bukan karena saudaramu yang memimpin saudara-saudara manusia pohon untuk menghentikan pasukan Menara Samsara, saya rasa saya tidak akan dapat melanjutkan. Tang Ao membungkuk dalam-dalam kepada Mubo dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Dikelilingi oleh galaksi, Tang Ao dapat merasakan semua pertempuran yang terjadi di luar kota duri. Dia tentu tahu betapa kuatnya pasukan Menara Samsara. Pengawal Triman lebih rendah dari pasukan elit Biro Penghakiman Samsara dalam hal jumlah dan kekuatan. Namun di bawah komando Mubo, para penjaga manusia pohon berjuang mati-matian dan menghalangi Biro Penghakiman Samsara, mencegah mereka menerobos masuk ke kota Ton. Mereka juga menghalangi serangan Menara Samsara dari sisi lain. Jika tidak, penguasa terakhir alam ilahi tidak akan pergi mencari Mantian dan Chen Qingzi, tetapi akan datang kepadanya. Saat itu, Tang Ao belum sepenuhnya melelehkan kekuatan galaksi, dan sekali diserang, dia pasti akan mati. Haha, itu hanya tugasku. Baiklah, perang sudah berakhir, jangan bicarakan hal-hal itu lagi. Ayo minum hari ini. Mengapa saudara Men dan Chen tidak bersamamu? Mubo tersenyum lebar dan bertanya kepada Tang Ao lagi. Mereka berdua terluka dan masih dalam tahap pemulihan. Mereka belum bergerak. Kami baru saja kembali hari ini. Saya pergi ke kastil kayu dan wali kota meninggalkan pesan untuk saya. Saya memikirkan Anda, saudaramu, jadi saya datang untuk menemui Anda. Tang Ao berpikir sejenak dan memberikan penjelasan singkat tentang situasinya. Saya juga tahu bahwa penguasa kota sedang menyendiri. Apakah luka saudara Men dan saudara Chen serius? Jika Anda membutuhkan sesuatu atau dapat menggunakan saya, tanyakan saja kepada saya, sepupu. Ekspresi Mubo sedikit berubah ketika mendengar ini, dan dia berkata dengan ekspresi tulus di wajahnya. Kondisi mereka sudah stabil. Mereka seharusnya tidak menjadi masalah untuk saat ini. Jangan khawatir, saudaramu. Dengan dukungan Star Origin, dan sekarang dengan Triworld Origin milik City Lord, tampaknya Mantian dan Chen Qingzi akan segera pulih, jadi Tang Ao pun tiba. Baguslah. Ayo, kita minum. Mubo mengangguk saat mendengarnya. Tepat saat itu, penjaga manusia pohon membawa anggur dan daging, jadi dia berkata. Setelah minum bersama Mubo, Tang Ao juga samar-samar mengungkapkan bahwa mereka akan pergi dalam beberapa hari, jadi keduanya sepakat bahwa setelah Tang Ao menyelesaikan pekerjaannya, dia harus kembali ke kota Ton dan bertarung dengan baik, dan kemudian dia akan memanggil Mantian dan Chen Qingzi. Setelah meninggalkan kamp militer, Tang Ao langsung kembali ke kediamannya dan memeriksa kondisi para prajurit tentara neraka. Luka-luka mereka hampir pulih. Ia kemudian pergi menemui Mantian dan Chen Qingzi. Melihat bahwa mereka berdua sembuh dengan cara mereka sendiri, ia tidak mengganggu mereka dan kembali ke kamarnya. Setelah dibaptis oleh galaksi, alam Tang Ao tidak hanya meningkat, tetapi penyempurnaan tubuh ilahi aslinya juga melangkah lebih jauh. Sekarang seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya bintang. Menurut kesimpulannya sebelumnya, setelah mencapai langkah ini, dia telah ditempa menjadi tubuh ilahi asli. Namun setelah benar-benar mencapainya, Tang Ao menemukan bahwa tubuh dewa asli tidaklah sesederhana itu. Meskipun tubuh fisik telah tercapai, tampaknya ada beberapa hal penting yang hilang. Mengenai hal apa itu, Tang Ao tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi dia tidak terburu-buru. Niat awal pemurnian tubuh dewa adalah untuk mencapai alam suci. Sekarang setelah dia mencapai alam itu,
Tidak masalah jika dia berlatih dan mempelajarinya perlahan-lahan di masa depan untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya hanya dimiliki oleh Kaisar Ilahi. Namun, perubahan situasi di tubuhnya lebih dari itu. Di bawah pengaruh galaksi, bukan hanya keinginannya yang diuji secara tak terduga, tetapi energi dalam tubuhnya juga terpengaruh. Kekuatan 5 elemen dan asal-usul bintang adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Awalnya ia mengira bahwa ia akan terpencar dan menghilang, tetapi hasil akhirnya tidak demikian. Kekuatan 5 elemen itu tampaknya merasakan ancaman besar di bawah pengaruh galaksi, dan kemudian secara otomatis mengalami beberapa perubahan misterius. Sekarang di dalam dirinya, kekuatan itu telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan kacau berwarna abu-abu putih. Tang Ao sendiri tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Pada saat yang sama, aura agung 5 elemen yang terkandung di dalamnya telah sepenuhnya menghilang, dan berubah menjadi aura yang belum pernah dilihat Tang Ao sebelumnya. Sekarang tujuan utamanya adalah untuk mencari tahu apa kekuatan ini. Dia memiliki perasaan samar di dalam hatinya bahwa jika dia mengetahui asal-usul kekuatan ini dan dapat menggunakannya dengan mudah, dia akan melihat lebih banyak hal yang berasal dari esensinya. Setelah belajar dan berlatih keras seharian, Tang Ao tidak keluar rumah sampai siang hari berikutnya. Dia mengambil 2 salinan asal-usul dunia pohon yang diberikan oleh penguasa kota Ton dan pergi mencari Mantian dan Chen Qingxi. Mereka telah memasuki tahap latihan kemarin dan tidak mudah untuk mengganggu mereka. Dalam situasi mereka saat ini, mereka hanya bisa berlatih terus-menerus paling lama 1 hari, lalu mereka harus beristirahat dan memulihkan tenaga. Mereka pertama-tama pergi ke Chen Qingxi dan melihat bahwa dia memegang pedang hitam di tangannya dan dengan hati-hati merasakan misterinya, jadi mereka masuk sambil tersenyum. Saudara Chen, apakah kamu baik-baik saja? Pedang hitam ini sangat ajaib. Pria itu berlari sangat cepat. Jika kita dapat menangkapnya, kita mungkin dapat mempelajari semua rahasia langsung darinya, dan kita tidak perlu repot-repot mempelajarinya lagi. Tidak apa-apa, Chen Qingxi berkata dengan ringan, meletakkan pedang hitam di tangannya, menatap Tang Ao dan bertanya apakah kamu siap untuk pergi. Baiklah, tunggu beberapa hari lagi, dan ketika luka semua orang sudah pulih, kita bisa pergi. Tang Ao mengangguk, mengeluarkan Three World Origin dan berkata, ini adalah yang dijanjikan oleh penguasa kota sebelumnya. Ini akan sangat membantu luka-lukamu. Setelah dilebur, kamu seharusnya bisa pulih. Chen Qingxi mengambil kotak kayu itu, membukanya dan melihatnya, lalu menutupnya lagi, mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, saya mengerti. Saya pasti akan pulih dalam beberapa hari dan tidak akan menunda perjalanan. Ekspresi Tang Ao tetap tidak berubah saat dia berkata kepada Chen Qingxi, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Penyembuhan lebih penting. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu, bagaimana situasi Manzi di sana. Chen Qingxi tampak acuh tak acuh, dan tiba-tiba bertanya tentang situasi Mantian, yang merupakan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tang Ao juga sedikit tercengang saat mendengar ini, lalu dia tersenyum dan berkata, saudara Mantian seharusnya tidak memiliki masalah besar juga. Aku akan memberinya bagiannya dari Three Realm Origin nanti. Metode kultivasi orang-orang barbar sangat ajaib. Ngomong-ngomong, dia seharusnya merasa sangat santai sekarang. Chen Qingxi berkata dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil pedang hitam itu lagi dan berkonsentrasi pada penginderaan. Tang Ao duduk sebentar, lalu bangkit dan pergi. Ketika dia tiba di Mantian, dia melihat Mantian sedang meregangkan tubuh dan duduk. Ketika dia melihat Tang Ao masuk, dia berkata dengan gembira. Kakak Tang, kenapa kamu di sini? Kemarilah dan duduklah. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Aku tidur siang kemarin dan memikirkan banyak hal. Kebetulan saja aku tidak punya teman bicara. Tang Ao tersenyum tipis, tidak tahu hal aneh apa yang dipikirkan Mantian lagi, jadi dia menyela dan berbicara tentang bisnis terlebih dahulu. Saudara Mantian, dengarkan aku dulu, bagaimana lukamu pulih? Tuan kota memberiku asal-usul dunia pohon dan memintaku untuk membawanya kepadamu. Jika kamu menciumnya, tubuh fisikmu pasti akan dapat meningkat lebih jauh. Di masa depan, kamu akan lebih percaya diri saat menghadapi pedang hitam, kan? Kita kesampingkan dulu masalah ini. Dengarkan aku benar-benar melihat sesuatu yang sangat aneh. Apa itu? Oh, ya, aku melihat seseorang. Ya, itu adalah seseorang. Mantian menyingkirkan kotak kayu yang diambil Tang Ao dan berkata dengan ekspresi serius. Itu adalah mimpi, atau mimpi Mantian. Dia adalah orang yang murah hati dan santai, dan sungguh mengherankan bahwa dia bisa bermimpi. Sejujurnya, Tang Ao tidak terlalu peduli dengan apa yang ada dalam mimpi itu, tetapi melihat bahwa dia sangat serius, dia tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi dia berkata dengan serius. Seseorang saudara Mantian,
Orang macam apa yang Anda lihat yang sangat Anda hargai atau apakah dia melakukan sesuatu yang ajaib dalam mimpinya? Aku tidak bisa memastikannya. Pokoknya, hanya satu orang. Aku melihatnya dan dia sepertinya melihatku juga. Kakak Tang, orang itu jatuh dari langit. Wajah Mantian kesal. Dia punya banyak hal untuk dikatakan di dalam hatinya, tetapi ketika dia sampai di bibirnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Perasaan tertahan di dadanya ini adalah yang paling sulit diterimanya. Setelah menahannya cukup lama, akhirnya dia berkata, dia akan datang untukmu. Jatuh dari langit, dan datang ke arahku. Hati Tang Ao sedikit tergerak. Mantian tampak seperti ini, dan sepertinya ada sesuatu yang menghalangi alis dan matanya, tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan pikirannya. Masalah ini tampaknya tidak sesederhana itu. Mungkin benar-benar ada seseorang yang datang ke arahnya. Orang macam apakah itu? Tang Ao memikirkannya, tetapi tidak ada jawaban yang pasti. Tempat yang tidak ada itu misterius dan tidak dapat dijelaskan. Dia menatap langit dengan mata bintang-bintang. Semua dunia tidak jauh berbeda, tetapi tempat ini sama sekali berbeda dari tempat lain. Akan sangat aneh jika tidak ada yang aneh terjadi. Terlebih lagi, meskipun ia hampir tidak pernah berhenti berjuang di sepanjang jalan dan musuh-musuhnya menjadi semakin kuat, secara keseluruhan, perjalanannya berjalan mulus. Dalam hati Tang Ao, perjalanan yang mulus seperti itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jika semuanya benar-benar sesederhana itu, maka dengan bakat luar biasa dari Kaisar Dewa Zhenwu, bagaimana ia bisa gagal di sini? Pasti ada bencana yang menunggunya. Memikirkan hal ini, Tang Ao berkata kepada Du Mantian dengan tatapan serius, saudara Mantian, apakah ada poin penting lainnya dalam mimpimu? Ya, ada, tapi aku tidak tahu kenapa. Aku tidak bisa mengatakannya. Kakak Tang, kamu juga berpikir orang ini tidak sederhana, kan? Pikiran Mentianan begitu tajam. Mendengar kata-kata Tang Ao, dia menjadi semakin bersemangat. Wajahnya menjadi merah tua dan dia sangat kesakitan. Yah, tampaknya kesempatan dari langit dan bumilah yang membatasi hal-hal tertentu. Saudara Mantian, Anda tidak perlu khawatir. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Kita hanya perlu bersiap. Tidak peduli siapa dia, kita akan menghadapinya sebagaimana adanya. Tang Ao sedikit mengernyit, dan pikirannya berpacu saat ia mencari tahu mengapa hal ini terjadi. Rahasia surga sulit ditebak. Bahkan kehendak surga di dunia biasa pun mustahil ditebak, apalagi tempat yang tidak ada. Aura di sini jauh lebih kompleks dan misterius daripada surga dan semua dunia. Hanya dengan melihat keberadaan hukum di dunia ini, orang dapat melihat ini. Tang Ao telah mencapai alam suci, dan sekarang adalah saat ketika momentumnya berada pada titik terkuatnya. Tidak peduli siapa lawannya, dia secara alami tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya, tetapi sebaliknya keinginan yang melonjak untuk bertarung. Saudara Tang, apakah menurutmu orang ini juga ingin mendapatkan batu ajaib seperti kita? Ekspresi wajah Mantian sedikit berubah dan dia melanjutkan. Itu mungkin. Pokoknya, semua orang harus menyesuaikan status mereka sesegera mungkin sehingga kita bisa berangkat ke kota berikutnya sesegera mungkin. Mata Tang Ao berbinar. Jika orang itu benar-benar memiliki tujuan yang sama dengannya dan juga datang untuk mengumpulkan batu ajaib dan membuka pintu reinkarnasi, dia harus berpacu dengan waktu dengan pihak lain. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Luka kecil ini tidak akan menggangguku. Ekspresi Mantian sedikit berubah, dan dia berkata kepada Tang Ao. Mari kita tunggu sampai kamu dan saudara Chen telah menyempurnakan asal-usul dunia pohon sebelum kita pergi. Setelah beberapa saat, kota Ton juga akan pindah ke kedalaman gurun. Setelah berpikir sejenak, Tang Ao melanjutkan, para prajurit tentara neraka juga perlu beristirahat selama 2 hari lagi. Tidak apa-apa. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, saudara Tang. Aku baik-baik saja, jadi kita bisa pergi. Bagi Mantian, cedera ringan bukanlah masalah besar. Tang Ao mengangguk, mengobrol dengan Mantian beberapa patah kata lagi sebelum berbalik dan pergi. Ia kemudian pergi untuk memeriksa para prajurit pasukan neraka. Sebagian besar dari mereka telah pulih dengan baik, tetapi beberapa prajurit terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk meninggalkan mereka di kota Duri. Pertempuran di masa depan hanya akan menjadi lebih brutal, dan kehadiran mereka tidak akan banyak berguna. Tetap tinggal di Ton City, apapun yang mereka lakukan, mereka selalu dapat menjalani sisa hidup mereka dengan damai dan stabil tanpa harus bekerja keras. Bagi para prajurit ini, itu juga merupakan tujuan yang baik. Namun, Tang Ao masih perlu berbicara dengan Mu Bo tentang masalah ini. Dengan perhatiannya, kehidupan masa depan mereka akan lebih baik.
Setelah merencanakan semuanya, Tang Ao kembali ke rumah kayunya. Dia tidak melakukan apapun selama beberapa hari yang tersisa, jadi dia terus berlatih keras untuk mengkonsolidasikan kultivasinya di alam suci. 3 hari kemudian, Mubo tiba-tiba datang dan memberitahu Tang Ao bahwa penguasa kota telah keluar dari pengasingan dan memintanya untuk pergi. Jadi Tang Ao mengikuti Mubo ke kastil kayu. Tuan kota sudah menunggu mereka di aula. Di sebelahnya berdiri seorang gadis kecil. Dia adalah Xiao Su yang sebelumnya tidak sadarkan diri, tetapi sekarang dia tampaknya sudah pulih sepenuhnya. Kedua lelaki itu mendekat, dan Mubo membungkuk kepada penguasa kota Ton dan berkata, "Penguasa, aku telah mengatur pemindahan dan kita dapat pergi kapan saja. Selain itu, semua pedagang di kota telah diberitahu, dan mereka bersedia mengikuti kita dan pergi setelah pasir kuning menghilang." Penguasa kota Ton melambaikan tangannya sedikit. Wajahnya masih sedikit pucat. Jelas bahwa luka yang dideritanya sebelumnya belum pulih sepenuhnya. "Baiklah, aku mengerti. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Turunlah." Kemudian dia menoleh ke Tang Ao dan berkata, "Tang Ao, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Hati Tang Ao sedikit tergerak saat mendengar kata-kata itu. Dia melirik pohon kecil yang berdiri di samping penguasa kota Ton dan mengangguk. Mubo di sebelahnya berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia menatap Tang Ao dan berbalik untuk meninggalkan kastil kayu itu. Mengikuti di belakang sang penguasa duri, mereka bertiga tiba di pohon kuno. Sang penguasa duri menoleh ke pohon kecil dan berkata, "Pohon kecil, bukankah kau ingin bertemu dengan kakak laki-laki yang menyelamatkanmu? Sekarang dia ada di sini. Kau bisa bicara padanya jika ada yang ingin kau katakan." Xiao Shu masih memiliki ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya. Dia dengan malu-malu dan malu-malu melirik Tang Ao tanpa mengatakan apapun. Melihat ini, Tang Ao tersenyum sedikit, melangkah maju dan berkata dengan lembut, "Halo, saudari Xiao Shu. Namaku Tang Ao. Kita pernah bertemu sebelumnya, tetapi kamu sedang tidur dan mengabaikanku. Kamu adalah saudara yang hangat, aku menyukaimu." Xiao Su bersembunyi di belakang Dewa Duri untuk beberapa saat, lalu sepertinya merasakan napas Tang Ao yang familiar, dan menunjukkan kepala kecilnya lagi, dan berkata dengan suara bayi, "Ayah bilang kamu akan pergi, kan?" Pikiran Tang Ao berubah dan dia menatap ke arah penguasa kota Ton, hanya untuk mendengarnya berkata, "Saudara Tang Ao masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak bisa tinggal di kota ini selamanya. Saudari Xiao Shu, jangan khawatir, aku akan kembali di masa depan." Setelah mendengar kata-kata penguasa kota Ton, Tang Ao menatap Xiao Shu sambil tersenyum dan berkata, "Kakak Tang Ao, kamu mau kemana? Bisakah kamu membawa Xiao Shu bersamamu?" Xiao Shu menatap Tang Ao dengan mata hitamnya yang besar. Matanya penuh dengan kepolosan dan dia memiliki ekspresi penuh harap, seolah-olah dia benar-benar ingin pergi bersamanya. Tang Ao sedikit mengernyit. Penguasa kota Ton lebih menghargai pohon kecil itu daripada nyawanya sendiri. Selain itu, pohon itu masih sangat muda, dan dia tidak pergi ke sana untuk bertamasya. Tidak seorang pun dapat mengetahui seberapa kuat musuh di belakang atau bahaya apa yang akan mereka hadapi, jadi tentu saja dia tidak berani membawanya bersamanya. Setelah berpikir sejenak, Tang Ao berkata, "Su kecil, aku akan menghajar orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu sangat kuat dan mereka akan menyakitimu, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi bersamaku. Aku akan mengajakmu bermain setelah aku menghajar semua orang jahat, oke?" Saudara Tang Ao, Xiao Shu juga bisa mengalahkan orang jahat. Xiao Shu sangat kuat. Mendengar ini, Xiao Shu mengayunkan tinjunya dan berkata kepada Tang Ao dengan ekspresi yang kuat. Seolah-olah dia pikir ini belum cukup, matanya tiba-tiba menyipit dan cahaya hijau zamrud muncul di tangannya. Begitu cahaya itu keluar, Tang Ao segera merasakan gelombang kekuatan asal kehidupan mengalir keluar, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari asal bintangnya. Hatinya sedikit tergerak. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa pohon kecil itu membawa inti kehidupan, begitu dibuka, dia akan dapat sepenuhnya mengoperasikan kekuatan asal, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan ini akan begitu kuat. Bahkan makhluk setingkat Kaisar Dewa tidak akan dapat mengancamnya. Saat aku sedang memikirkannya, aku mendengar penguasa kota Ton di sampingku berkata, "Tang Ao, jangan khawatir. Xiao Shu sekarang bisa melindungi dirinya sendiri. Aku lega dengan ini. Ini juga merupakan pilihan yang baik baginya untuk tinggal bersamamu. Asal-usulnya tidak begitu stabil sekarang, dan dia juga membutuhkan bantuanmu." "Ya, saudara Tang Ao, aku sangat mampu dan tidak akan merepotkanmu." Xiao Su pun berkata penuh harap. Melihat ini, Tang Ao masih sedikit ragu, tetapi karena penguasa kota Ton telah berbicara secara langsung, dia tidak dapat menolak.
Pengasingan penguasa seharusnya membutuhkan waktu, dan dia keluar lebih awal mungkin untuk masalah ini. Maka dia berkata, karena Tuan Kota setuju, maka baiklah. Apapun yang terjadi, aku akan memastikan keselamatan pohon kecil itu. Baiklah, sudah beres. Aku sudah menyiapkan beberapa barang untukmu. Bawalah saat kau pergi. Mungkin akan berguna di masa depan. Penguasa kota Ton mengangguk sedikit, berbalik dan menyentuh kepala Xiao Shu dengan tatapan penuh kasih, berkata, Xiao Shu, kau ikuti kakak Tang Ao, tetapi kau harus patuh. Jangan membuat masalah atau membuat masalah bagi kakak Tang Ao. Kau mengerti? Baiklah, Xiao Shu memang yang terbaik. Xiao Shu pasti akan sangat patuh. Mendengar ini, Xiao Shu langsung menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Kemudian Tang Ao mengobrol dengan penguasa kota Ton untuk beberapa saat. Dia tidak yakin dengan situasi Mantian dan yang lainnya, tetapi dia memperkirakan bahwa asal-usul dunia pohon seharusnya sudah hampir mencair, dan mereka akan pergi dalam beberapa hari. Jadi dia setuju dengan penguasa kota untuk berangkat dalam 3 hari dan menjemput Xiao Shu saat itu. Penguasa kota juga dapat tinggal bersamanya selama beberapa hari lagi selama beberapa hari ini, dan waktu berikutnya dia akan datang ke kota Ton mungkin beberapa tahun kemudian. Setelah keluar dari Ton City, Tang Ao menarik napas dalam-dalam. Xiao Shu akan mengikuti mereka di masa depan. Meskipun dia memiliki sumber kehidupan di tubuhnya dan tidak perlu khawatir tentang keselamatannya, dia tetaplah seorang anak kecil, dan dia tidak dapat melakukan banyak hal seperti sebelumnya. Tang Ao tidak tahu bagaimana pertempuran selanjutnya akan berlangsung. Dia hanya bisa menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Setelah kembali ke kediamannya, dia pergi mencari Chen Qingzi terlebih dahulu. Setelah beberapa hari peleburan, Chen Qingzi telah sepenuhnya mengintegrasikan asal-usul dunia pohon ke dalam tubuhnya, memulihkan asal-usulnya yang semula dikonsumsi berlebihan. Kondisinya saat ini telah banyak membaik. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa niat pedang dan energi pedang yang kuat, dan tampaknya dia tidak jauh dari terobosan. Setelah menjelaskan situasinya kepada Chen Qingzi, Tang Ao merasa bahwa situasinya saat ini adalah kesempatan langka. Dia dapat mencoba membuat dampak dalam beberapa hari yang tersisa. Jika berhasil, dia akan memiliki satu orang yang lebih kuat di alam suci, dan akan lebih percaya diri dalam pertempuran berikutnya. Chen Qingzi tidak banyak bicara. Setelah mengetahui susunan selanjutnya, ia terus berlatih dengan penuh konsentrasi. Dalam beberapa hari terakhir, ia menyempurnakan asal-usul dunia pohon sambil memahami misteri pedang hitam, dan ia juga memperoleh banyak hal. Jalan pedang telah berhasil menembus ke tingkat yang lebih dalam, dan tidak akan terlalu sulit untuk meningkatkan wilayahnya. Agar tidak terlalu mengganggu latihan Chen Qingzi, Tang Ao pergi mencari Mantian lagi. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat Mantian masih tidur nyenyak, tetapi ada cahaya hijau dan merah yang menyelimuti tubuhnya. Dia sedikit tergerak, mengetahui bahwa dia juga sedang dalam masa kritis untuk menempa tubuhnya, jadi dia pergi dengan tenang. Sebenarnya, Tang Ao masih sangat iri pada Mantian. Meskipun Mantian memiliki kecerdasan rata-rata, ia memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi. Ia memasuki Tao dengan tubuh fisiknya dan hampir tidak mengalami kesulitan dalam kultivasinya. Tampaknya selama ia bisa tidur nyenyak, ia akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut dan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Kultivasi seperti itu tentu saja sangat patut ditiru. Sebagai perbandingan, meskipun Tang Ao dikenal sebagai salah satu dari 2 pilar benua Zhenwu dan telah diberkati dengan petualangan yang tak terhitung jumlahnya, setiap langkah yang diambilnya sangatlah sulit. Setiap peningkatan di suatu alam membutuhkan usaha yang luar biasa dan pembelajaran jangka panjang sebelum mencapai keberhasilan. Perbandingan adalah pencuri kegembiraan. Di masa lalu, hanya orang-orang benua Zhenwu yang dapat memahami kebenaran ini ketika mereka melihatnya. Sekarang setelah dia melihat Mantian, dia akhirnya menyadari perasaan itu. Namun, baginya, ini juga merupakan hal yang baik. Begitu dia tiba di tanah reinkarnasi, jika bukan karena bantuan 2 orang yang menghentikan banyak lawan yang kuat, akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan 2 batu ajaib di tangannya. Kultivasi Mantian dan Chen Qingzi telah mencapai titik kritis. Tang Ao sendiri tidak bisa menyerah dan terus berlatih selama 2 hari. Pada pagi hari ketiga, ia membuka mata dan menghembuskan napas panjang. Setelah hari-hari konsolidasi dan penempaan ini, wilayahnya sepenuhnya stabil. Sudah waktunya untuk meninggalkan Ton City dan bergerak menuju tujuan berikutnya. Berdiri dan baru saja keluar dari pintu, Tang Ao merasakan niat pedang tiba-tiba keluar dari kamar Chen Qingzi. Sinar cahaya hitam tiba-tiba meledak dari rumahnya, langsung naik ke langit, melewati pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya, dan tenggelam ke dalam kehampaan berbintang.
Kemudian tekanan yang mengerikan turun dari langit. Saat awan hitam bergerak, energi yang dahsyat itu bahkan membubarkan pasir kuning di sekitarnya. Untaian petir putih pucat menyambar, lalu turun dari langit dengan suara keras. Kekuatannya begitu besar hingga membuat orang tercengang. Wajah Tang Ao tiba-tiba menjadi gelap saat melihat ini. Niat pedang itu secara alami adalah hasil dari terobosan Chen Qingzi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya berubah dari keadaan trans ke keadaan kesucian, tetapi dia benar-benar akan menarik malapetaka surgawi seperti itu. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, Tang Ao merasa sedikit ragu. Secara umum, ketika seorang pendekar berlatih dan melintasi suatu wilayah, ia akan menghadapi beberapa kesengsaraan. Kesengsaraan ibel dalam diri dan kesengsaraan keberuntungan dan pembasmian adalah hal yang umum. Hanya sejumlah kecil pendekar yang sangat kuat, cukup untuk memengaruhi langit dan bumi, akan mengalami kesengsaraan guntur ketika mereka dipromosikan. Bagi para prajurit, hukuman guntur merupakan malapetaka sekaligus peluang untuk mendapatkan keberuntungan. Selama seseorang dapat bertahan dari serangan guntur, ranah kultivasinya akan benar-benar terkonsolidasi. Tidak hanya itu, ia dapat dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang berada di ranah yang sama. Setiap kali mereka menyerang, mereka sering membawa aura guntur surgawi, dan kekuatannya tentu saja menakutkan. Jika berada di tempat lain, Tang Ao tentu saja percaya bahwa dengan bakat dan kemampuan Chen Qingzi, dia pasti akan mampu menahan kekuatan malapetaka surgawi ini, tetapi ini bukanlah tempat di mana hal seperti itu ada. Pada saat yang sama ketika malapetaka surgawi muncul, dia sudah merasakan bahwa kekuatan hukum di udara di sekitarnya menjadi lebih ganas dan kacau. Begitu guntur dari langit jatuh, bukan hanya kekuatan guntur dan kilat yang akan meledak, tetapi juga kekuatan hukum. Dengan kedua kekuatan ini digabungkan, seluruh kota Ton mungkin langsung hancur. Wajar jika Chen Qingzi tidak bisa menahannya, jadi Tang Ao ingin membantunya. Namun, dengan kesombongan Chen Qingzi, jika Tang Ao mengambil tindakan, itu mungkin akan mengguncang ilmu pedangnya, yang akan berdampak buruk pada latihan dan pemahamannya di masa depan. Saat dia ragu-ragu, dia tiba-tiba melihat sosok merah melintas dan muncul di udara dalam sekejap, hanya menghalangi guntur yang jatuh. Dengan ledakan yang keras, guntur yang cukup kuat untuk membelah gunung dan batu tidak mengguncang sosok itu sama sekali. Kemunculan mantian yang tiba-tiba itu di luar dugaan Tang Ao, tetapi tampaknya dia juga menggunakan kekuatan guntur surgawi untuk menempa tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Tanpa gerakan apapun, ruang di sekitarnya memiliki beberapa riak yang terdistorsi. Ini adalah perwujudan kekuatan ekstrim yang dapat menembus ruang kapan saja. Ini adalah langkah terakhir dari apa yang disebut penyucian tubuh fisik. Saat tubuh fisik menembus ruang adalah saat mantian mencapai alam suci. Dengan mata sedikit menyipit, Tang Ao menatap tajam ke arah mantian di udara. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan hukum kayu mengalir di sampingnya. Penguasa kota Ton berdiri di sampingnya dengan pohon kecil dan menatap ke langit. Niat pedang Chen Qingzi di ruangan itu tidak berhenti, tetapi malah menjadi semakin kuat, bagaikan gelombang, yang satu lebih tinggi dari yang lain, melesat ke langit. Setiap gelombang niat pedang akan membuat awan petir di atas semakin kuat. Kemudian, petir yang lebih dahsyat dan mengerikan jatuh dari atas dan menghantam tubuh mantian. Cahaya merah di tubuhnya menjadi lebih intens. Saat ruang itu melonjak, Tang Ao bahkan merasakan jantungnya berdebar-debar, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan penguasa kota Ton di sebelahnya mengaktifkan kekuatan hukum kayu, menciptakan bayangan dunia pohon dan menyelimuti mereka bertiga. Mereka berdua maju pada saat yang sama. Yang satu memperoleh kekuatan pedang untuk menghancurkan langit, dan yang lainnya menggunakan tubuh fisiknya untuk menghancurkan belenggu langit dan bumi. Keduanya adalah tindakan yang menentang surga. Kesengsaraan guntur yang dahsyat ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Ini akan berlangsung setidaknya selama 2 hari. Penguasa kota Ton memandang mantian di udara, lalu melirik rumah kayu yang memancarkan kekuatan pedang yang melonjak, dan berbicara dengan nada tenang. Ya, tindakan yang menantang surga seperti itu sebanding dengan keberadaan domain. Aku harap mereka berdua bisa melewatinya dengan lancar. Tang Ao juga mengangguk sedikit. Dia tentu tahu bahwa situasi keduanya saat ini sangat kritis dan tidak ada masalah yang bisa muncul. Dengan sedikit perubahan pikiran, Tang Ao menoleh kepada penguasa kota Ton dan berkata, "Penguasa, jika salah satu dari mereka tidak dapat bertahan, kumohon bantulah." "Baiklah, jangan khawatir. Aku di sini, itu tidak akan terjadi lagi." Penguasa kota Ton tampak bangga di wajahnya. Bahkan saat menghadapi murka surga, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut.
Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, dia berbicara dengan penuh percaya diri. Terima kasih, Tuan Kota. Tang Ao membungkuk sedikit, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan terus menatap ke langit. Jika itu hanya sambaran petir, dia tidak akan begitu khawatir, tetapi niat pedang Chen Qingzi tidak ada habisnya dan menjadi semakin ganas. Selama niat pedangnya tidak berhenti, kesengsaraan guntur di langit tidak akan berhenti, tetapi akan menjadi semakin kuat. Setelah 2 hari, pada akhirnya, guntur yang menyambar dari langit mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Adalah normal bahwa mereka tidak dapat memblokir kekuatan yang begitu mengerikan. Memikirkan hal ini dalam benaknya, Tang Ao tidak berani pergi. Sumber bintang di tubuhnya mulai beroperasi, dan persepsinya mengarah ke langit. Saat melewati awan petir, aura mengerikan melintas, membuat hatinya menegang. Dia bisa merasakan kekuatan yang begitu kuat hanya dengan melewatinya. Bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang dialami Mentian, yang benar-benar menghadapi pemboman guntur, saat ini. Sebelumnya, Tang Ao masih berpikir bahwa kultivasi Mantian terlalu mudah, tetapi sekarang dia merasa sangat kasihan padanya. Jika dia harus menanggung sambaran petir seperti itu setiap kali dia dipromosikan, rasa sakit dari langkah ini saja akan jauh lebih besar daripada bencana yang harus ditanggung sebagian besar prajurit saat mereka berlatih dan maju. Oleh karena itu, dunia ini selalu adil. Semakin kuat dan memberontak suatu eksistensi, semakin besar kecemburuan yang akan mereka bangkitkan terhadap dewa, dan bencana yang menimpa mereka akan semakin tak tertahankan. Persepsinya terus meningkat hingga ia mencapai kehampaan dan merasakan cahaya bintang yang terang. Tang Ao berhenti. Pada posisi ini, ia dapat memanfaatkan cahaya bintang kapan saja, meminjam kekuatan medan bintang, dan langsung memasuki keadaan tanpa belas kasihan dan tanpa pamrih. Guntur bergemuruh, dan suara gemuruh itu seperti langit runtuh. Orang-orang di Ton City keluar dari kamar mereka satu persatu, menatap guntur dan kilat di langit dengan ketakutan di wajah mereka. Bahkan beberapa orang tua dari pohon tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut di hadapan kekuatan ilahi seperti itu. Dewa pohon yang agung, mohon kasihanilah rakyatmu dan selamatkan mereka dari reinkarnasi. Tidak banyak manusia pohon yang tersisa, anak-anakmu. Manusia pohon tua itu berdoa dengan lembut dalam bahasa kuno. Itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukan manusia pohon tua itu dalam menghadapi kekuatan ilahi seperti itu. Ia berharap agar dewa pohon yang legendaris, makhluk agung yang menciptakan manusia pohon, akan menurunkan kekuatannya untuk menyelamatkan anak-anaknya dan menghindari bencana. Ada secercah cahaya di mata penguasa kota Ton. Ia menyatu dengan pohon kuno dan dapat mengendalikan segala sesuatu di kota, termasuk bisikan doa para manusia pohon tua. Ia tentu tahu legenda tentang dewa pohon, tetapi menurutnya, daripada mendambakan keberadaan ilusi seperti itu, lebih baik mengandalkan dirinya sendiri. Alasan mengapa manusia pohon sampai pada titik ini juga terkait dengan kedamaian mereka sejak zaman dahulu. Sebenarnya, manusia pohon adalah ras yang sangat kuat. Umur mereka sangat panjang, setidaknya beberapa ratus tahun lebih lama daripada manusia biasa. Selama mereka berlatih sejak awal, waktu ini dapat diperpanjang 10 kali atau bahkan puluhan kali. Dengan akumulasi yang lebih lama, mereka secara alami dapat memiliki kekuatan yang lebih kuat. Namun, selama ribuan tahun, manusia pohon terus-menerus dibantai oleh para pejuang manusia hanya untuk merebut esensi-esensi kayu. Kalau saja 100 tahun yang lalu dia tidak memahami hukum kayu di bawah pohon kuno tersebut, lalu menyatu dengan pohon kuno tersebut dan menjadi makhluk setengah manusia dan setengah manusia pohon, lalu mendirikan kota duri, mungkin bahkan manusia pohon yang ada di kota tersebut sekarang tidak akan mampu bertahan hidup, dan ras kuno ini sudah lama punah. Dalam sekejap pikiran, penguasa kota Ton tiba-tiba terbang ke udara, menatap ke seluruh kota Ton, dan berkata dengan keras orang-orang pohon di kota, awas, ini adalah kekuatan surga. Surga itu kejam. Orang-orang pohon ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Jika doa itu berguna, mengapa tidak begitu lama? Dalam beberapa hari, aku akan memindahkan pohon kuno itu ke tempat baru. Di sanalah orang-orang pohon akan bangkit kembali. Ingatlah hari ini, ingatlah bencana ini. Orang-orang pohon tidak akan pernah menyerah kepada siapapun atau kekuatan apapun lagi. Hanya kau yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Orang-orang pohon adalah dewa-dewamu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, cahaya hijau cemerlang tiba-tiba muncul dari tubuh penguasa kota Ton. Hukum kayu menyelimuti seluruh tempat itu, memberi orang-orang pohon di kota itu kekuatan dan harapan yang besar. Tang Ao menoleh dan menatap penguasa kota di udara, ekspresi serius melintas di wajahnya. Persepsi di atas langit berubah, dan setitik cahaya bintang jatuh dari kehampaan,
seperti bintang yang jatuh di kota duri. Cahaya terang itu menambah cahaya hijau hukum kayu, dan harapan yang terus-menerus dan tak tergoyahkan ditransmisikan di sepanjang cahaya bintang ke hati setiap orang di kota itu. Penguasa kota Ton menoleh dan tatapannya jatuh pada Tang Ao. Dia mengangguk sedikit padanya dan terbang menuju ke arah kastil kayu. Setelah mendarat di kastil, batang pohon kuno itu perlahan bergerak, dan aura misterius muncul. Tang Ao berubah pikiran dan berjalan ke arah Xiao Su, menyentuh kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, Xiao Su, apakah kamu takut? Saudara Tang Ao, Xiao Su tidak takut. Xiao Su menggelengkan kepalanya dengan ekspresi polos di wajahnya. Dia menatap petir di langit dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia menjadi sedikit sedih dan patah hati, dan melanjutkan mereka sangat menderita. Xiao Su benar-benar ingin membantu mereka. Bisakah aku membantu mereka? Ekspresi Tang Ao sedikit berubah saat mendengar ini. Dia hanya bisa merasakan naik turunnya aura Mantian dan Chen Qingzi dan langsung memperhitungkan situasi mereka saat ini. Tetapi Xiao Shu bisa merasakan bahwa mereka sedang menderita kesakitan yang luar biasa. Dari aspek ini saja, kekuatannya bahkan lebih kuat. Keberadaan inti kehidupan memang sangat misterius. Memikirkan hal ini, Tang Ao diam-diam berkata dalam hatinya meskipun Xiao Shu telah menguasai kekuatan asal-usul kehidupan, dia masih terlalu muda dan baru saja membuka inti kehidupan. Dia belum cukup dewasa untuk mengoperasikannya. Selain itu, dia baru saja terbangun dan belum menjalani pelatihan khusus. Butuh waktu baginya untuk memahami dan menggunakan kekuatan asal-usul. Kondisinya masih belum stabil, jadi tidak disarankan untuk terlalu banyak menggerakkannya. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan lembut kepada pohon kecil itu, pohon kecil, aku tahu kamu ingin membantu kedua saudara itu, tetapi ini adalah urusan mereka sendiri. Selain itu, mereka tampaknya kesakitan sekarang, tetapi itu hanya untuk menjadi lebih kuat sehingga mereka dapat melindungimu di masa depan. Xiao Su tampak berpikir. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit dan berkata, Saudara Tang Ao, saya mengerti. Mereka sedang belajar cara mengalahkan orang jahat, kan begitu mereka belajar, mereka dapat mengalahkan semua orang jahat dan mencegah mereka menindas orang lain lagi, kan? Ya, benar, mereka baru belajar cara mengalahkan orang jahat, jadi, kita harus membiarkan mereka belajar dengan baik dan tidak mengganggu mereka. Tang Ao mengangguk. Xiao Shu memiliki pikiran yang sederhana, tetapi kebijaksanaannya sama sekali tidak lemah. Meskipun beberapa hal dijelaskan secara berbeda, dia jelas tentang hal itu di dalam hatinya. Saat berbicara, Tang Ao berbalik dan menatap kesengsaraan surgawi dengan tatapan yang sedikit terfokus. 2 hari ke depan akan bergantung pada keberuntungan Mantian dan Chen Qingzi. Orang-orang di kota juga berangsur-angsur tenang karena kata-kata Dewa Duri dan kekuatan keduanya. Sehari kemudian, awan badai malapetaka surgawi telah menjadi sangat padat, dan kedatangan petir melambat, dan kekuatannya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Namun, Tang Ao tahu bahwa ini adalah kekuatan murka surgawi yang sedang menghasilkan pukulan terkuatnya. Baru pada saat itulah saat terakhir untuk menentukan apakah Mantian dan Chen Qingzi dapat maju dengan lancar. Dibandingkan dengan Mantian, situasi Chen Qingzi sebenarnya sedikit lebih baik. Konfrontasi antara Chen Qingzi dan Tian Wei berasal dari tingkat kemauan spiritual. Dia perlu menjaga hati pedangnya dan bersaing dengan Tian Yi. Itu berbahaya, tetapi pikiran seorang kultivator pedang pada dasarnya teguh, dan kemauan pedang di tubuhnya telah mencapai tingkat paling murni. Keberadaan kekuatan surga hanya membantunya untuk membersihkan diri dan mencapai tingkat sublimasi, jadi tidak akan ada terlalu banyak bahaya. Namun, Mantian menghadapi guntur dan kilat surgawi, yang dapat dikatakan sebagai dampak energi paling merusak di dunia. Tang Ao sendiri telah mengalami kekuatan guntur surgawi, jadi dia tahu bahayanya. Meskipun tubuh Mantian kuat dan sulit dilukai oleh pedang dan pisau, masih ada celah antara dirinya dan kemampuannya menahan guntur surgawi. Bahkan, kekuatan penghancur ini akan menghancurkan tubuhnya setiap kali turun padanya. Dia kemudian menggunakan keterampilan ini untuk menghilangkan semua kotoran di dalamnya. Kemudian, tubuh diperbaiki dengan vitalitas yang kuat dan energi asli. Siklus ini berlanjut tanpa henti. Ini adalah metode pelatihan bagi seniman bela diri yang mengolah tubuh. Rasa sakit yang ditimbulkannya sulit dipahami oleh orang luar kecuali mereka sendiri adalah seniman bela diri itu sendiri. Sosok penguasa kota duri muncul di samping Tang Ao lagi di suatu saat. Dia menatap awan petir di langit dengan mata yang dalam dan berkata dengan tenang, kekuatan kesengsaraan surgawi telah terkondensasi hingga ekstrim dan akan segera jatuh sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah saat yang paling kritis. Tang Ao mengangguk pelan dan berkata, benar sekali, aku tidak terlalu khawatir dengan saudara Chen.
Setelah 2 hari pertempuran agung seperti Dao Surgawi, keinginannya menjadi lebih kuat dan lebih ulet, jadi seharusnya tidak ada banyak masalah. Saudara Mantian telah membangun kembali tubuhnya akhir-akhir ini, menghabiskan banyak esensinya. Pada saat-saat terakhir, energi esensinya mungkin tidak cukup untuk mendukungnya menahan guntur surgawi ini. Kalau begitu, kita harus meminta Tuan Kota untuk membantu mengisi kembali esensi hidupnya. Tidak masalah, aku punya banyak esensi kehidupan. Kedatangan guntur langit juga akan menyebabkan perubahan drastis dalam hukum. Inilah yang harus kita perhatikan. Mata penguasa kota Duri tampak tajam, dan dia melanjutkan, kamu telah menarik asal-usul bintang-bintang di atas langit. Hukum sedang kacau, dan kamu dapat menekannya dengan ini. Terima kasih, Tuan Kota, atas saranmu. Hati Tang Ao sedikit tergerak. Kekuatan guntur surgawi terlalu kuat dan ganas. Pengeboman dalam 2 hari terakhir telah membubarkan sebagian besar hukum di ruang sekitarnya. Awalnya dia berpikir bahwa kekuatan hukum tidak lagi menjadi masalah. Jika bukan karena pengingat dari Tuan Kota Ton, dia benar-benar tidak akan memikirkannya. Saat keduanya berbicara, awan petir di langit tiba-tiba menyusut, dan tekanan yang sangat mengerikan turun darinya. Hati Tang Ao sedikit tenggelam, dan kemudian, cahaya putih pucat yang agung meledak darinya, seperti meriam, dan menghantam Mantian dengan keras. Pada saat itu, Tang Ao bahkan tidak bisa merasakan napas Mantian. Sosoknya sepenuhnya ditelan oleh petir. Energi ganas itu benar-benar memusnahkan semua energi di sekitarnya. Ruang hancur dalam sekejap, dan energi hampa yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan kekuatan hukum muncul. Aura penghancur menyelimuti seluruh langit pegunungan Ton City. Rasa krisis kematian tiba-tiba turun. Tang Ao tidak berani ragu sama sekali. Dia segera menggunakan persepsinya untuk mengaktifkan kekuatan asal-usul bintang. Galaksi yang mempesona langsung turun dari langit yang hampa. Asal-usul bintang yang agung dan luas mengalir ke ruang yang rusak dan bertabrakan dengan kekuatan yang melonjak keluar darinya. Jalan dunia tiba-tiba berhenti pada saat ini. Sosok yang kesepian dan dingin tiba-tiba muncul di udara, dengan aura kuat yang menghancurkan cuaca. Cahaya pedang gelap melesat keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke langit. Pada saat yang sama, suara ledakan yang keras tiba-tiba terdengar dari langit. Suara itu seperti suara murka dewa. Tekanan yang mengerikan itu membuat jiwa Tang Ao bergetar, seolah-olah sebuah palu berat menghantam dadanya dengan keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ini adalah kekuatan mengerikan dari kekuatan dewa. Dia berada tepat di bawahnya dan bukan target utama. Namun, meskipun saat ini dia berhadapan langsung dengan kekuatan surga, sosok Chen Qingzi sama sekali tidak gemetar. Dia bertekad hingga ekstrim, dan niat pedang dingin tiba-tiba meledak. Niat pedang itu seakan-akan mencabik langit dan bumi. Bahkan kekuatan surga pun tak mampu menghentikan kekuatan pedang itu. Tang Ao seakan-akan melihat sehelai benang sutra hitam, yang mencabik langit dalam kegelapan dan membuka jalan menuju bagian belakang langit. Peluang misterius yang tak terhitung jumlahnya pun terungkap. Sosok Chen Qingzi tiba-tiba melesat dan tenggelam ke dalam peluang yang tak terhitung jumlahnya di balik langit. Kemudian retakan itu menghilang seketika. Napas Chen Qingzi tampaknya telah sepenuhnya menghilang pada saat ini. Hati Tang Ao sedikit tenggelam. Menerobos langit dianggap sebagai promosi yang berhasil. Sosok Chen Qingzi yang baru saja dilihatnya bukanlah dirinya yang sebenarnya, melainkan jiwa yang dipadatkan oleh hati pedang dan niat pedangnya. Dia tidak perlu memasuki langit dan memahami kekuatan di balik kehendak surga. Bahaya di sana jauh lebih besar daripada tekanan murka surga. Saat pikirannya berpacu, sebuah suara gemuruh tiba-tiba terdengar, langsung menghancurkan ruang yang tadinya sunyi. Sosok yang melonjak muncul dalam guntur putih. Mantian akhirnya menahan kekuatan guntur dan mencapai kesucian dengan tubuh fisiknya. Pada saat ini, dia benar-benar menyerap guntur. Bagaimana tubuh yang terbuat dari daging dan darah dapat mengandung kekuatan guntur surgawi, energi dahsyat di dalamnya bahkan dapat menghancurkan logam, batu, dan besi menjadi bubuk, apalagi tubuh yang terbuat dari daging. Bahkan seorang pejuang yang mempraktikkan hukum guntur tidak akan pernah berani mengintegrasikan energi seperti itu ke dalam lautan ki di dantiannya. Kekuatan guntur dan kilat biasa sudah cukup dahsyat dan dahsyat. Jika tidak hati-hati, Anda akan meledak dan mati. Terlebih lagi, kekuatan guntur surgawi puluhan kali lebih besar. Mengapa Mantian memilih untuk menyerap energi seperti itu? Tang Ao sedang menonton dari bawah. Dalam sekejap, petir yang tak terhitung jumlahnya telah menembus tubuh Mantian. Petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkeliaran di sekitarnya. Matanya sedikit tenggelam, dan dia berkata kepada penguasa kota Ton di sampingnya, saudara Mantian dalam bahaya ditelan oleh petir kapan saja.
Jika tubuhnya tidak dapat menahannya, petir akan menghancurkannya dalam sekejap. Bagaimana kita bisa membantunya? Tidak masalah. Aku merasakan asal-usulnya. Untuk menahan kekuatan serangan terakhir guntur langit, dia telah menghabiskannya. Awalnya dia tidak memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya dan memasuki alam suci, tetapi dia tampaknya telah menemukan cara baru untuk mengubah energi guntur langit menjadi asal-usulnya. Semakin dia menyerap dan memurnikan sekarang, semakin kuat asal-usulnya di masa depan. Mata penguasa kota Ton juga bersinar. Bahkan dia belum pernah melihat siapapun yang berani menyerap guntur surgawi sebagai sumbernya. Jika Mantian benar-benar berhasil, dia mungkin akan menjadi orang pertama dalam sejarah. Apa yang disebut kekuatan surgawi dan malapetaka surgawi hanya akan menjadi makanan di depannya di masa depan. Hati Tang Ao sedikit tergerak ketika mendengar ini. Dia hanya berharap Mentian Zhen dapat berhasil mengubah guntur surgawi menjadi asal mula. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan gelombang dalam inderanya. Asal mula bintang-bintang di kehampaan mengalir ke dalam dirinya dan menghadapi dampak kekuatan hukum yang dahsyat. Tekanannya juga meningkat tiba-tiba. Tang Ao mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi kekuatan asal-usul bintang, dan dia sama sekali tidak berani terganggu. Jika ada masalah sekecil apapun di sini, maka hukum kehampaan akan hancur, dan bukan hanya Mantian dan Chen Qingzi yang akan hancur, tetapi seluruh kota Ton akan hancur. Seiring berjalannya waktu, retakan di angkasa semakin membesar. Untaian kekuatan hukum yang dahsyat meluap dari retakan itu dan jatuh ke udara, menimbulkan badai energi yang mengerikan. Sebagian darinya turun ke Ton City dan menghancurkan sebagian besar rumah kayu dalam sekejap. Tang Ao menyaksikan kekuatan hukum yang dahsyat itu menimbulkan malapetaka, tetapi tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa, karena selama dia bergerak sedikit saja, energi yang lebih dahsyat akan melonjak keluar. Pada saat ini, bayangan pohon kuno yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di tubuh penguasa kota Ton di sampingnya. Energi agung hukum kayu menyembur keluar, dan dalam sekejap mata, energi itu menyelimuti seluruh kota Ton. Kekuatan hukum kekerasan yang tak terhitung jumlahnya diblokir di luar bayangan virtual dunia pohon dan tidak dapat maju sedikit pun. Namun, penguasa kota Ton sendiri belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, dan sangat sulit baginya untuk menggunakan bayangan virtual kekuatan domain. Ditambah dengan dampak hukum kehampaan, waktu yang dapat ia tahan sangat terbatas, dan keinginan Chen Qingzi masih belum diketahui saat ini. Penyerapan guntur surgawi dan transformasi asal-usul oleh Mantian baru setengah jalan. Ancaman kematian tiba-tiba membayangi kepala semua orang. Tepat ketika Tang Ao merasa bahwa waktu yang bisa mereka tunda telah mencapai batasnya, napas hangat tiba-tiba muncul. Sumber kehidupan yang agung, dengan pohon kecil sebagai pusatnya, dengan cepat menyebar ke seluruh kota Ton, dan kemudian menuju ke langit barbar di atas langit. Cahaya hijau zamrud mengalir ke tubuh Mantian, dan tekanan sebesar gunung muncul dari tubuhnya. Petir itu bergetar sedikit, lalu mulai menyusut hebat dengan tubuh Mitian sebagai pusatnya, seolah-olah ada lubang hitam besar yang menelan seluruh energinya. Namun, dalam beberapa tarikan napas, semua cahaya putih menghilang sepenuhnya. Mentianling berdiri di udara, tubuhnya tak bergerak, dikelilingi oleh potongan-potongan besar petir dan cahaya putih yang melonjak. Sulit baginya untuk melelehkan begitu banyak energi guntur surgawi dalam satu tarikan napas bahkan dengan dukungan asal-usul kehidupan. Ketika Tang Ao melihat ini, hatinya tiba-tiba menegang. Setelah beberapa saat, Mantian tiba-tiba bergerak, memutar tubuhnya sedikit, lalu membuka mulutnya dan meraung, dan dengan suara bang yang keras, seberkas cahaya listrik seputih salju keluar dari mulutnya dan meledak ke kejauhan, menyebabkan kejutan spasial yang dahsyat. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan melihat tatapan Mantian ke bawah, menyapu sekujur tubuhnya. Perasaan dingin muncul di hati Tang Ao, tetapi itu hanya sekilas, dan tatapan mengerikan yang menyambar petir beralih ke awan malapetaka di atas kepalanya yang telah menghilang sebagian besar waktu. Aku melihat Mantian sedikit mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke awan malapetaka. Seberkas petir menyambar, dan terdengar suara retak, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Kemudian ada kilatan petir, dan Mantian tiba-tiba melesat ke langit, mengulurkan tangannya dengan kilatan petir yang melonjak. Tang Ao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap tindakan ini sebelum Mantian mengulurkan tangannya ke awan malapetaka. Kecepatannya begitu cepat sehingga kekuatan yang cukup kuat untuk mengangkat langit dan bumi meledak. Dia merobek ruang dengan tangannya dengan keras, dan meraih ke dalam, lalu meraih sosok dan melemparkannya ke kamar Chen Qingzi. Lubang di langit itu sembuh, dan Mantian melesat ke sisi Tang Ao. Dengan ekspresi puas di wajahnya, dia menepuk Tang Ao dan berkata, "Haha, saudara Tang,
apakah kamu melihatnya tubuhku telah menjadi suci, dan aku juga telah memurnikan kekuatan guntur surgawi. Bukankah itu luar biasa? Begitu telapak tangan Mantian mendarat di tubuh Tang Ao, kilatan petir langsung menembus tubuh Tang Ao, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Dia dengan cepat mengedarkan energi asal-usul bintang untuk menghilangkan kekuatan kekerasan itu. Dengan senyum masam di wajahnya, dia berkata, "Saudara Mantian, kamu tidak boleh menyentuh orang lain dengan tangan ini di masa depan. Kalau tidak, jika kamu menamparkan mereka, mereka akan hancur menjadi debu oleh guntur." "Baiklah, maafkan aku. Aku masih sedikit tidak nyaman dengan peleburan tadi. Kakak Tang, apakah kamu baik-baik saja?" Sedikit rasa malu melintas di wajah Mantian. Dia menggaruk kepalanya, menoleh dan melihat ke kamar Chen Qingzi lagi, dan tertawa hehe, bocah cantik ini biasanya sangat sombong, tetapi pada saat kritis, dia masih harus bergantung padaku, Paman Men, untuk menyelamatkannya. Ketika dia bangun, mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Tang Ao menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar itu. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat cahaya pedang gelap tiba-tiba menusuk dari rumah Chen Qingzi. Dengan aura yang sangat tajam, cahaya itu langsung tiba di depan Mantian, tetapi kecepatan Mantian begitu cepat sehingga orang itu menghilang dalam sekejap mata. Cahaya pedang hitam pekat menghantam rumah kayu di belakang dan langsung menembusnya, menghilang ke tempat yang tidak diketahui. Kemudian sosok Mantian melesat keluar dari kilatan petir, dan dia berkata dengan senyum puas di wajahnya, "Anak kecil yang cantik, aku tidak bisa mengejarmu sebelumnya, tetapi sekarang, kita telah bertukar tempat, dan giliranmu untuk tidak dapat mengejarku. Ahaha, apa yang bisa kau lakukan padaku?" Begitu Mantian selesai berbicara, niat membasmi yang sangat dingin meledak dari kamar Chen Qingzi. Sosok samar bergegas keluar dari ruangan dalam sekejap dan mengayunkan pedang. Kecepatan cahaya pedang itu begitu cepat sehingga Tang Ao bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. "Hehe, aku sudah bilang, kau tidak akan bisa mengejarku." Ekspresi Mantian penuh dengan ejekan. Dengan kilatan petir di sekelilingnya, dia menghilang lagi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berdiri di depan Chen Qingzi dan melanjutkan, "Jika kau tidak bisa mengejar, maka kau tidak akan bisa mengejar. Tidak ada gunanya tidak yakin." Mata Chen Qingzi berkilat, dan pedang hitam di tangannya tiba-tiba terhunus ke arah Mantian. Pedang itu menusuk dadanya, yang membuat kelopak mata Tang Ao berkedut. Namun kemudian dia melihat sosok yang ditusuk itu sedang linglung sejenak, lalu menghilang. Itu hanya bayangan sisa. Hanya ketika kecepatannya mencapai titik ekstrim, sosok itu dapat tetap berada di tempat semula setelah orang itu pergi. Ini karena dia sendiri telah melampaui cahaya. Mantian selalu dikenal karena kekuatannya. Dibandingkan dengan Chen Qingzi, kecepatannya seperti kura-kura. Tanpa diduga, setelah melebur energi guntur surgawi, dia akan mengalami perubahan yang begitu drastis. Namun di sisi lain, jika pedang Chen Qingzi jatuh padanya sekarang, itu pasti akan menusuknya. Situasi di antara keduanya benar-benar telah berubah. Berpikir dalam hatinya, melihat kedua pria itu masih berniat untuk terus bertarung, Tang Aogang buru-buru melangkah maju dan berkata, "Saudara Mantian, Saudara Chen, tunggu sebentar, masih ada kekuatan hukum kekosongan di sekitar kita yang belum terselesaikan, jangan menimbulkan badai energi yang lebih besar." Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Ao, Chen Qingzi mendengus dingin, menyingkirkan pedang hitam itu, dan berdiri di sana dengan dingin. Sosok Mantian melintas di kejauhan, lalu mendekat, masih dengan senyum aneh di wajahnya, dia berkata, "Kakak Tang, akhirnya aku berhasil menjadi lebih cepat, aku bermain terlalu banyak, jangan marah." Awan malapetaka berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan jejak kekuatan surga, yang sesekali muncul, membuat orang selalu merasa kagum akan kekuatan murka surga. Tang Ao merasa tak berdaya, karena energi kehampaan berkumpul menjadi hukum-hukum yang keras dan masih terus bergejolak, dengan kemungkinan meletus lagi kapan saja. Dengan pikirannya yang berkecamuk, Tang Ao berbalik dan memberi hormat kepada penguasa kota Ton, sambil berkata, "Yang mulia, energi kehampaan terus bergerak. Jika terus seperti ini, mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menyembuhkan ruang terlebih dahulu dan menekannya?" Yah, semakin banyak energi hampa yang terkumpul, semakin dahsyat ledakannya. Lebih baik menghadapinya lebih cepat daripada nanti. Penguasa kota Ton mengangguk, matanya berbinar, dan dia mengangkat tangannya. Dalam cahaya hijau zamrud, bayangan dunia pohon muncul, perlahan menyebar dan menyatu dengan ruang di sekitarnya. Tang Ao kemudian merasakan tekanannya tiba-tiba turun. Ruang angkasa juga termasuk dalam ranah hukum. Akan 2 kali lebih efektif untuk memulihkan dengan kekuatan hukum.
Meskipun energi asli sangat luas dan memiliki berkah dari langit berbintang, itu tidak simetris dengan energi hukum kekosongan. Itu hanya dapat ditekan dengan keras tetapi tidak dapat dibimbing untuk pulih. Hukum-hukum itu sendiri sangat eksklusif. Jika hukum-hukum yang berbeda muncul dalam tubuh seorang prajurit pada saat yang sama, konflik pasti akan muncul. Dalam kasus yang paling ringan, itu akan menyebabkan guncangan terus-menerus dan merusak pembuluh darah tubuh dan lautan Kidantian. Dalam kasus terburuk, itu dapat secara langsung menyebabkan ledakan, menyebabkan prajurit itu menghancurkan dirinya sendiri dan mati. Oleh karena itu, semakin banyak Tang Ao menggunakan asal-usul bintang untuk menekan kekuatan hukum yang dahsyat di kehampaan, energi yang terkumpul akan menjadi lebih besar, dan kekuatan ledakan terakhir akan lebih besar. Ini seperti letusan gunung berapi. Semakin lama waktu sedimentasi, semakin kuat getarannya, dan semakin besar jangkauan kehancurannya. Melihat hukum kayu dengan cepat memperbaiki retakan di angkasa, Tang Ao akhirnya menghela napas lega. Ia merasakan kekuatan bintang-bintang di langit perlahan-lahan menjauh dari angkasa. Saat asal-usul bintang-bintang menjauh, energi kekerasan di kehampaan juga melonjak. Energi itu menggulung badai yang mengamuk dan menyembur keluar dari celah angkasa. Dengan aura yang merusak, energi itu menghantam ke arah Ton City. Matanya berkedip sedikit, dan sedikit cahaya bintang muncul dari tubuh Tang Ao, menuju ke udara, lalu menyebar menjadi bidang bintang yang cemerlang. Badai yang disebabkan oleh energi kehampaan itu kemudian tenggelam ke dalam medan bintang. Tang Ao bergerak sedikit dan wajahnya menjadi pucat. Dia harus melawan badai kehampaan sendirian, dan tekanan yang dialaminya tidak sedikit. Kekuatan penghancur yang mengerikan jatuh ke dalam jiwa dan keinginannya melalui persepsinya, menyebabkan dampak yang sangat besar padanya. Untaian kekuatan penghancur meresap ke dalam tubuhnya, mengaduk energi di dalam tubuhnya. Wajahnya menjadi gelap, dan kekuatan 5 elemen mulai bekerja. Cahaya 5 warna memancar keluar dan menuju celah angkasa di udara, seolah-olah sedang memperbaiki langit. Cahaya warna-warni itu berubah menjadi gumpalan pita, perlahan-lahan memperbaiki retakan, dan pelangi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit. Orang-orang di Ton City pergi satu persatu, menatap pemandangan indah di langit dengan kekaguman di wajah mereka dan bintang-bintang bersinar di mata mereka, seolah-olah mereka telah melihat harapan terindah di dunia. Pada saat ini, pasir kuning perlahan surut, memperlihatkan langit biru dan bintang-bintang yang lengkap. Langit penuh dengan bintang. Xiao Su berdiri di samping Tang Ao, menatap pelangi dan lautan bintang dengan gembira. Matanya melengkung membentuk 2 bulan sabit kecil, dan dia bersorak dan berkata, Kakak Tang Ao, langitnya sangat indah. Xiao Su suka seperti ini. Ketika Tang Ao mendengar kata-kata Xiao Su, hatinya menghangat, dan bahkan tekanan pada tubuhnya tampaknya berkurang banyak. Kekuatan hukum 5 elemen mulai mengalir lebih lancar, dan pelangi 5 warna muncul dari tubuhnya, seperti jembatan pelangi ke langit, terbang ke langit. Ada bintang-bintang yang berkelap-kelip di mata pohon kecil itu. Saat pohon itu berdiri di bawah jembatan pelangi, cahaya biru kehijauan tiba-tiba menyala di sekelilingnya. Cahaya itu mengikuti kekuatan 5 elemen dan menuju ke langit, seolah menambahkan sendewa cahaya cemerlang lainnya pada pelangi. Meskipun Chen Qingzi di sisi lain tampak dingin, pikirannya sedikit bergerak saat ini. Pedang hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke jembatan pelangi. Cahaya pedang gelap itu langsung menghilang, dan pelangi berubah dari 6 warna menjadi 7 warna. Jembatan yang mengarah ke langit tampak menjadi lebih kokoh. Mantian sedang menonton dari samping. Melihat Xiao Shu dan Chen Qingzi sama-sama beraksi, dia tentu saja merasa gatal di hatinya. Namun, jembatan pelangi 7 warna sudah sempurna. Jika dia menambahkan seberkas kekuatan cahaya ke dalamnya, itu akan mengakibatkan konsekuensi berlebihan. Dia tidak pandai menggunakan pikirannya sejak awal, dan sekarang dia tidak punya pilihan lain. Dia begitu cemas hingga dia menggaruk kepala dan pipinya, dan wajahnya memerah. Tiba-tiba, suara Dewa Duri terdengar di sampingnya, jalan menuju surga dipenuhi dengan banyak kesulitan dan rintangan. Jika hanya ada jalan tetapi tidak ada cara untuk menghidupi diri sendiri, akan sulit untuk mencapai tujuanmu. Ketika Mantian mendengar ini, kilatan kegembiraan langsung terpancar di matanya, dan dia berkata dengan bangga, siapapun yang berani menimbulkan masalah bagi jalan saudaraku Tang menuju surga, lihatlah aku, pelindung petir. Begitu dia selesai berbicara, kilat yang melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya listrik tebal melilit jembatan pelangi, seperti pagar, melindungi seluruh pelangi di tengahnya. Energi hampa yang awalnya perlahan mendekat dari sekeliling langsung menghilang menjadi ketiadaan di bawah kekuatan guntur dan kilat, dan tidak bisa mendekat lagi. Melihat ini,
Mantian akhirnya menunjukkan ekspresi puas di matanya. Saat kekuatan guntur dan kilat menyatu menjadi jembatan pelangi, hati Tang Ao terguncang hebat, dan kesempatan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di depan matanya. Dia sepertinya melihat sosok Kaisar Dewa Zhenwu dan jalan menuju langit yang telah dibangunnya. Pada saat ini, langit akhirnya tidak lagi begitu jauh darinya, dan dunia tampaknya berada di kakinya. Saat dia memikirkan hal ini dalam benaknya, jembatan petir pelangi 7 warna membentang sepenuhnya ke langit dan menghilang. Retakan ruang juga sepenuhnya diisi oleh kekuatan 5 elemen. Tang Ao menarik kekuatannya, menghembuskan napas panjang, dan secercah cahaya melintas di matanya. Aura perkasa yang memandang dunia tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan kemudian tertahan di tubuhnya. Berbalik, Tang Ao menatap penguasa kota Ton, membungkuk dalam-dalam dan berkata, Tang Ao sangat berterima kasih karena telah membantuku membangun jalan menuju surga. Dengan jalan ini, semua makhluk hidup di surga dan bumi dapat naik ke surga. Ini kesempatanmu. Begitu kau naik ke surga, kau bisa meminjam kekuatan semua makhluk hidup, tetapi kau juga akan menderita kecemburuan surga. Kau harus menanggung banyak kesulitan di masa depan sampai kau benar-benar naik ke surga dan berdiri di hadapan keinginan dunia. Penguasa kota Ton melambaikan tangannya, tetapi tidak banyak kegembiraan di wajahnya. Meskipun jalan menuju surga itu megah, apa yang harus ditanggung seseorang sama kuatnya. Jalan ini hanya dapat digambarkan dengan 4 kata jalan yang berduri dan berbahaya. Terkadang, hidup dan mati hanyalah masalah sesaat. Kedamaian akhirnya kembali antara langit dan bumi, dan pasir kuning perlahan-lahan menutupi tanah lagi. Mendengarkan kata-kata peringatan dari penguasa kota Ton, hati Tang Ao penuh dengan keyakinan. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depan, dia percaya bahwa selama dia memiliki harapan dan tidak takut akan kesulitan, dia akan dapat mencapai akhir. Sekarang Mantian dan Chen Qingzi telah mencapai alam suci pada saat yang sama, dan masing-masing memiliki cara yang lebih kuat. Bagi Tang Ao, ini adalah bantuan yang lebih besar. Dia tidak pernah menjadi seorang penjelajah tunggal. Dengan lebih banyak teman, jalannya tentu akan lebih mudah. Dalam 2 hari berikutnya, Mantian dan Chen Qingzi masing-masing berkonsolidasi dan membiasakan diri dengan wilayah dan kekuatan baru. Para prajurit pasukan neraka juga menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik. Setelah semuanya siap, Tang Ao pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa kota Ton. Jalan di depan masih panjang dan tidak diketahui kapan mereka akan bertemu lagi. Ketika Xiao Shu pergi, dia terus menatap ke arah penguasa kota Ton dengan enggan. Penguasa itu tentu saja tidak mau berpisah dengannya. Setelah meninggalkan gerbang kastil kayu, Xiao Shu tiba-tiba berbalik dan berteriak keras ke kastil ayah. Air mata mengalir di mata kecilnya. Penguasa kota Ton tidak memberikan tanggapan apapun. Tang Ao menatap ke atas ke puncak pohon, di mana bunga-bunga samar berkelap-kelip, dan kemudian bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di batang pohon, membuka jalan lebar yang dipenuhi bunga. Melihat ini, Tang Ao dengan lembut menyentuh kepala pohon kecil itu dan berkata dengan lembut. Xiao Shu, ayo pergi, kami akan segera kembali. Pohon kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan keras, Ayah, aku akan menjadi orang baik. Ketika aku dewasa dan belajar cara mengalahkan orang jahat, aku pasti akan kembali. Ayah harus menungguku. Angin berangsur-angsur bertiup, harum bunga memenuhi udara, kasih sayang seorang ayah bagaikan gunung, dan keheningan pun tercipta. Tang Ao menghela napas pelan, menggandeng tangan Xiao Shu, dan menuntunnya keluar, meninggalkan Ton City, hingga mereka berjalan ke kedalaman pasir kuning. Bayangan pohon kuno itu tak lagi terlihat, tetapi Xiao Shu masih melihat ke belakang sana. Para prajurit Hell Army semuanya tampak sedikit kesepian. Kota Black Rock awalnya adalah rumah mereka, tetapi dalam semalam, rumah mereka hilang, dan semua kerabat serta teman mereka terbasmi. Mereka akhirnya tiba di Ton City dan hanya merasakan kebersamaan, tetapi mereka segera pergi. Namun, mereka memiliki pikiran yang lebih teguh dan kemauan yang lebih kuat di hati mereka, yang mendukung mereka untuk terus maju. Hanya dengan terus maju dan menjadi lebih kuat, mereka dapat melindungi semua yang ingin mereka lindungi dan mencegah tragedi terjadi lagi. Tang Ao memegang tangan Xiao Shu dan berjalan di atas pasir kuning gurun. Cahaya bintang yang redup menyinari tubuhnya. Dia menatap ke langit. Dalam kegelapan, tampak bintang-bintang berkelap-kelip, menuntunnya di jalan di depannya. Ketika mereka sampai di kota berikutnya, periode pasir kuning seharusnya sudah hampir berakhir. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan memerintahkan prajurit pasukan neraka di belakangnya semua pasukan, maju cepat dan bergegas ke kota berikutnya. Saat suaranya mereda, moral seluruh pasukan juga meningkat. Meskipun hanya ada beberapa lusin orang,
mereka memiliki tekad yang kuat. 920.